Kembali lagi sama gua lagi. Nih sama teman gua juga, siapa? Salva. Siapa? Salva. Salva siapa? Salva Aljan Ahmad, bisa dipanggil Salva. Salva lagi. Iya. Jadi gimana Sal hari ini, Sal? Baik. Kabar lu gimana? Kaku, santai aja dong. Lagi sekarang gua kan di sini. Soalnya lu kayak gak ikhlas gitu pas gua Emang rada kaget aja sih ya. Rada kaget kenapa? Kaget bagus banget sih sekolah. Sarkas banget. Gue kayak wow gitu loh. Wow. Kayak keren banget, sumpah. Udah kayak layangan, wow. Kayak di sekolah ini tuh nggak ada di sekolah gue. Apa tuh yang ada? Kayak bener-bener kayak wow banget gitu. Wow. AC ada tapi. AC ada. Dari sekolah mana dulu? Dari sekolah SMK BIM Islamic School. Gue gak usah profesional sih nih. BIM Islamic School. Tapi di BIM aman ya, berarti aman terkendali ya? Aman. Katanya ada event apa tuh? Oh iya, tahun ini di awal Februari bakal ada BIMPEK. BIMPEK? BIMPEK Yes. tuh kira-kira kapan? Estimasinya di bulan Februari? Awal sih di tanggal 9 sampai 14. Minggu kedua berarti ya? Yes. Nah di minggu kedua tuh ada BIMPEK. BIMPEK tuh apa sih BIMPEK? BIMPEK kayak acaranya besar dari BIM ini. Jadi setiap tahun tuh memang selalu ada. Kalau tahun kemarin itu kan BIMPEK Cup. BIMPEK Cup? Ya, BIMPEK Cup itu, BIMPEK Cup-nya itu kita futsal. Futsal? Ya, kalau tahun kemarin itu tuh BIMPEK futsalnya itu cuman di SMP. Tapi kalau tahun ini TK sama PG ada futsalnya. Gokil, gila, gokil. Jadi Terus. kayak sebenarnya lomba-lomba itu tuh BIMPEK ini itu acara terbesarnya BIM. Ibaratnya gitu, event BIM-nya yang paling besar. Yang karena nge-BIM banget ya. BIM banget, karena BIMPEK gitu kan. Gokil. Dan itu tuh lombanya itu ada PG, TK, SMP. Nah nanti insya Allah kayaknya mungkin kita bakal ngadain yang SMK juga, tapi lombanya hadroh. Hadroh doang SMK? Iya. Bagian SMK? Yaps, karena kalau untuk SMK di bagian futsal, di bagian ininya rada aduh, resikonya besar banget. Itu yang seru justru. Kenapa Resikonya. nggak ada gitu? Harus ada. Karena gini, BIMPEK itu kan kita panitianya tuh seluruh siswa. Jadi susah. Paham nggak? Kalau misalkan paham. kalau semisalnya cuman anak OSIS doang lah jadi panitianya, itu tuh nggak mungkin. Jadi anak SMK ini itu tuh ibaratnya BIMPEK ini tuh ada P5 mereka. Kayak gitu. Menurunkan ini ya resikonya ya. Iya. Jadi SMP doang. SMP tapi aman kan kemarin? Aman sih. SMP. Nggak ada. Aduh. Nggak ada. Aman. Tenang. Aman nggak di sana acaranya kira-kira dari segi kepanitiaan, dari segi manajemen waktu dan lain sebagainya, aman nggak? Sebenarnya kalau panitia ini kan seluruh siswa juga ya. Seluruhnya? Seluruhnya dari kelas 10, 11 sampai 12 tuh jadi panitia. Itu resikonya gede, tapi gimana kita mengelola panitianya. Sih. Gitu. Jadi harus pinter-pinter deh tuh ngelola panitianya. Pinternya gimana maksudnya? Pinternya dalam hal apa? Dalam segi apa gitu? Jadi namanya panitia kan pasti ada PJ-nya. Ada PJ-nya ya. Jawab. Nah jadi saat kita biar mengefisienkan waktu, Asik. agar tidak terjadi buang-buang waktu atau ya. buang-buang ngomong. Wasting time. Iya. Jadi kita dari ketua ngomong ke PJ. PJ-nya baru ngomong ke seluruh panitianya mereka. Kayak gitu. Tapi biasanya kalau dari satu PJ ini mereka ngambilnya berapa orang sih? Timnya itu ada berapa orang kepanitiaannya itu? Tergantung sih. Kalau misalnya contoh kayak acara tahun kemarin itu kita ngambil 48 orang. Sekitar segituan. Seluruhnya? Jadi acara pun itu juga nggak satu. Kayak untuk acara futsal ya ini, untuk acara stage. Bukan dong. Apa sih tuh? Ya apa? Maksudnya jelaskan, deskripsikan tuh apa? Jadi pokoknya acara itu tuh bagi-bagi. Kayak kan kita lomba banyak. Ada acara perlombaan misalnya. Nih acara ini yang ngurusin perlombaannya. Kalau dari tingkat SMP tahun ini ada apa aja? Kalau SMP tahun ini itu ada futsal, tahfiz, Tahfiz. terus ada apa lagi ya? Banyak dah.
Soalnya memang belum Berapa lomba keseluruhannya itu? banyak banget, bisa-bisa kayak hampir 11, 10, 15, 11, ya segitulah. sekitar segitu. Lumayan ya berarti ya. Iya. Terus dari tingkat PG sama TK-nya itu ada apa? PG TK, kalau untuk PG itu mewarnai, TK juga ada mewarnai. Tapi kalau untuk TK itu ada futsal. Ada futsal TK? Ada. Oh, gokil juga ya. Itu sebenarnya itu tuh kayak hanya buat menghibur aja sih. Iya, Kayak tahu paham. menghibur para ibu-ibu, Paham, ih paham. anak gue bisa futsal kayak gitu. Talon Rafael Strik ya. Jadi mau tendang sana tendang sini juga kita tetap support gitu. Kayak tetap kayak wah keren. Gokil sih, tetap support ya. Terus kalau di SD itu ada apa di SD? Di SD ya Pafis, kaligrafi kalau nggak salah tuh. Lomba kaligrafi. Apa lagi ya? Teman saya ada SD, tapi umur lu berapa sekarang? Bisa ikut gak? Tafis. Bisa sih harusnya ya. Harusnya ya, SD kan, yang penting SD kan. Yang penting SD. Nggak ada umurnya. Nggak ada umurnya. Aman. Tapi batas umur beneran nggak ada kan? Nggak ada. Jadi yang penting emang dia tingkat masih, SD-nya iya, masih tingkat kayak sekolah kan? iya. Oke. Gitu. Le, nanti gue daftarin ya. Tafis, ready gak? Ready juga. Ready banget, Ple. Masukin aja. Kapan lagi? Tapi gimana? Lu selain ikut sebagai panitia BIMPEK, lu aktif di bidang apa aja sih di sekolah tuh? Banyak. Apa tuh? Banyaknya apa? Kan Enggak sih, banyak lebih ya. tepatnya kalau misalkan Ibu kantin juga berarti kalau. kalau di sekolah lebih fokus ke OSIS sih, sama pramuka. Cuman kalau pramuka ini udah nggak terlalu aktif Kenapa? karena memang siswanya sudah tidak terlalu banyak untuk minat pramuka ya. Mungkin Ya harusnya lu lebih aktif dong biar siswanya bertambah. nah maka dari itu saking gua aktifnya di OSIS ini pramukanya tuh tertinggal. Kayak gitu. Tahu. I know. Terus Kayak gitu. gimana tuh? Kenapa pramuka? Kira-kira kenapa sih pramukanya ini orang-orangnya makin lama makin kurang gitu? Mungkin karena merekanya kayak bosen pramuka. Kan kalau dari SD, SMP itu kan pramuka wajib ya. Ada pramuka wajibnya yang harus setiap hari ikutin. Iya. Nah kalau di SMK gue ini tuh kayak nggak wajib, jadinya eskul biasa. Harusnya Karena ada. kita juga nggak ada pramuka wajib. Iya harusnya. Nggak tahu deh. Sebenarnya tuh ada pramuka wajib yang diharuskan. Cuman karena memang SMK-nya memilih untuk yaudah ekstrakurikuler aja. Udah jadi ekskul aja. jadi iya wajib nggak wajib gimana sih jadinya kayak ya udah setelah anak-anak mau masuk mana. Jadi kayak pramuka ini tuh udah sepi, jadi kayak ngapain pramuka mah cuman gini-gini doang kayak Harus gitu. tunjukin dong biar nggak gini-gini doang tuh. Sudah cuman mereka bilang kayak Apa yang ditunjukin apa? manjat pohon. Enggak sih ada kayak turun dari gedung itu kan. Turun dari gedung. Iya ada. Masa sih? Iya. Setiap hari? Enggak setiap hari. Kirain setiap hari turun dari gedung. Enggak setiap kayak misalnya ada kenaikan tingkat dari bandara ke Laksana atau dari yang belum apa sih itu namanya? Ya pokoknya dari yang belum sampai ke Bantara gitu. Oh, dari Setiap ada mau ada tingkatan aja. dari Penggalang ya berarti ya. Ya Ke ke Bantara. Itu Ya penegak dong. itu khusus gak sih itu sebenarnya tuh kenaikan tingkat gitu tuh khusus gak sih atau emang pada dasar ada batas umurnya atau ada persyaratannya gitu Ada. biar tinggal ke stage selanjutnya kayak ke apa pangkat berikutnya lah Ya adalah apa pasti. kira-kira apa persyaratannya tuh Yang ngisi SKU isi SK Terus- ada SKU ya ada. Itu Jadi dia. di SKU itu ada persyaratan untuk masuk Bantara harus bisa apa aja sih gini gitu. Tapi lu di OSIS aktif juga ya aktif banget ya Aktif banget. aktif itu ya lu berarti ya gila OSIS edik ya Sebenarnya kayak mau dibilang aktif dibilang enggak juga aktif. Gimana sih? Nggak, lu kira-kira peran lu di OSIS ini sebagai apa gitu? Peran gua sekarang nih jadi ketua OSIS. Ketua OSIS. Nah, lu sebagai ketua OSIS apa sih yang lu rasain pas masuk OSIS tuh? Jujur ya. Dari ini deh. jujur aja nggak apa-apa, dari hati terdalam nggak masalah. Dari awal sebelum masuk OSIS. Itu pun gue ikut OSIS karena emang disuruh dari kakak. Jadi nggak kemauan sendiri ya. Iya. Jadi dari kakak kayak masuk OSIS biar banyak pengalaman. ada gitu. pressure-nya, ada pressure-nya ya. Wah masuk OSIS ya. Masuk OSIS biar banyak pengalaman gini nih. Oke lah nyoba nih masuk.
Kalau pas nyobanya nih asal wawancaranya bilangnya iya mauan sendiri gitu. Tapi banyak yang kayak lu, banyak juga. Banyak yang emang padahal kemauan orang tua kan. Kemauan sendiri tapi ujung-ujung keluar gitu kan. Tapi I kalau see. gue memang ada di masa-masa kayak di dalam organisasi itu ada yang toksik, ada yang ini. Kayaknya semuanya sih itu mah, karena Iya, kan ada. organisasi itu kan kumpulan orang-orang unik sebenarnya. Benar. Orang-orang unik dijadiin satu. Iya benar. Jadi kayak gimana kitanya mengendalikan mereka-mereka itu. Dan kita harus menyesuaikan sama orang-orang itu. Terus gimana cara lu mengendalikan mereka? Dulu gue tuh apa ya namanya? Pokoknya dulu OSIS tuh toksik banget. Toksik apa dia? Toksik itu tuh kayak gila hormat lah ibaratnya. Gila hormat. Iya. Gila hormatnya gimana? Kayak pokoknya kayak kalau kamu harus senyum atasan kayak gitu lah kayak harus banget gitu. Jadi Gokil. memang sih memang udah tradisi dari alumni. Jadi sebenarnya Jelek kalau banget misalkan Peninggalan. kalau misalkan sebenarnya alumni itu udah nggak ada hubungan banget sama sekolah. Jadi kayak kalau udah lulus ya udah stop gitu loh. Udah nggak usah ngurusin harus alumni harus datang gini gubrak gitu ngapain gitu. Nah terus gue tuh sempet kayak sampai nangis untuk pertama kali masuk OSIS ini. Kenapa nangis? Karena capek. Yang tadinya Capeknya tuh gimana maksudnya dari ya banyak capeknya itu? kegiatan, pulang sore, pulang malam, kayak gitu-gitu. Terus kayak banyak yang harus dikerjain lah gini-gini, diomelin. Kalau evaluasi kan selalu diomelin lah sama kakak kelas ibaratnya. Mungkin memang salah atau enggak gimana. Bener-bener gue tuh bener capek banget masuk OSIS kayak, pengen keluar. Sampai gue minta sama kakak gue kayak, kak, sampai nangis-nangis, kak, aku mau keluar. Terus kata kakak lu? Terus kata kakak gue mungkin udah ngelihat gue kayak sampai segitunya, oh ya udah. Terus Oh ya udah gitu ya. nah, saking toksiknya ini, enggak saking toksiknya ini tuh kita saat keluar OSIS itu dipersulit. Dipersulit Jadi dalam bener-bener- hal. Jadi benar-benar kayak lu mau keluar di sidang lu sama 7 inti kayak gitu. Iya terus. Di sidang ditanya-tanyain gini-gini, kalau alasannya nggak jelas ibaratnya cuman kayak nggak kuat lah ini capek sih. Ntar dijawab lagi kayak semua juga capek. Iya benar, karena benar. Iya benar. Yang lu rasain sekarang benar mental kan? orang kan beda-beda Nah, ya. itu Nggak dia bisa yang harus dipaksakan. diperhatikan. Kalau misalkan terus-terus dipaksakan, yang ada mental dia yang rusak di dalam organisasi yang toksik itu dulu. Kalau sekarang di zaman lu ini gimana? Sekarang kalau gue udah nggak, maksudnya tetap ada ibaratnya ada tegasnya. Tapi kalau saat dia salah, baru gue tegesin. Kalau dia nggak salah, nggak bakal gue paksa kayak, lu ini enggak. Tapi gue yang penasaran tuh sistem pendanaan OSIS di BIM itu gimana sih? Entah dari Gimana? sumbangan siswa kah atau udah ada dana tersendiri gitu dari sekolah? Oh, di apa namanya? Di BIM itu kita dana OSIS kegiatan ini kan setiap anak itu ada yang namanya bayaran OSIS. Iya, bayaran OSIS. Nah, iya bayaran OSIS itu per bulan gue kalau nggak salah 20.000. Itu tuh per bulan 20.000-nya setiap anak. Jadi setiap acara ataupun jadi anak-anak kayak ngadain ini dong, ngadain classmeet, ada ML-nya, adain acara ini, adain acara ini. Oke, kita jalanin. Tapi kita tetap nih ngajuin sesuai anak-anak yang maunya apa. Tapi juga kan keputusan ada di atasnya. Di atas. Ya, pasti. Udah pasti dong. Ya, jadi kayak kalau misalkan anak-anak kayak mana acaranya gini, yang nggak di ACC sama atas. Walaupun dananya ada, cuman acaranya tuh mereka tuh maunya yang bermanfaat seperti itu. Ntar dulu, bermanfaat itu dalam hal apa? Karena kan kalau semisal kita ambil contoh game online ya, itu kan cukup bermanfaat loh. Membantu kerja sama tim. Iya benar. Benar dong. Benar. Meningkatkan komunikasi. Cuma, balik lagi, pasti setiap orang tuh ada toksiknya. Nah, toksiknya itu tinggal lu dong. Harusnya tugas-tugas kalian harusnya bisa bilang kayak, Menyesuaikan. aman kak, bisa kita iniin kok, bisa kita handle gitu. Atasan ya, kita sebagai bawahan tuh udah bisa apa-apa. Nah, kalau atasan tidak bilang no, kita no pasti. Lawan dong. Saya udah lawan, cuman kalau misalkan Saya udah lawan. Terus yang lain gimana? Karena kan OSIS DB bukan anda doang kan? iya, benar. Iya, gimana ya? Misalkan susah juga sih ngomongnya. Susah dah pokoknya. Iya, intinya dari Yaudah, hal kalau- tersebut tuh apa? Kalau intinya dia tidak mau, kita nggak bisa ngelanjutin. Oh, berarti setiap classmate, setiap lomba-lomba atau setiap acara tuh sesuai moodnya dia berarti? Nggak sesuai mood sih, lebih tepatnya Iya, kayak seleranya lah, iya, seleranya dia. benar. Jadi Berarti kayak kuno juga ya. Terus classmate ada apa aja kalau di BEM? classmate tuh
Kemarin ya, kalau kemarin tuh ada volley, ada galasin, DML. Tuh. Galasin tuh apa sih? Galasin tuh yang gini-gini tayo gitu. Emang ada ya? Ada. Oh, kalau kita dulu tak benteng ya? Kan tebak sodor. Oh, Gobak sodor mah enggak dong. Galasin tuh apa? Galasin yang kayak lu ngejaga nih. Hah? Nanti temen lu tuh kayak mau masuk gitu. Nah, kalau kena tuh kayak kalah. Paham gak sih? Oh iya, itu Yang berarti gini-gini. iya tak benteng, Don. Kok tak benteng sih? Ya ngejagain. Iya, tak benteng tuh kan yang ada tiang nih sama tiang gitu kan, lari kena-kenaan. Iya, kayak gitu. Ya, Emang kan tak lu benteng? menjaga kan? Bukan kayak gitu. Galasin tuh kayak nanti ada garisan nih, misalnya di sini sama di sini. Oh, berarti kayak diupin-ipin ya? Nah itu. Oh, gimana sih? ya kena. Nah, nonton Upin Ipin gimana deh? Lupa soalnya biasanya nontonnya inian Nusa dan Rara. Ya, ya udah nggak apa-apa sih. Ya, nggak apa-apa sih. Banyak manfaatnya juga. Banyak doa-doa Tapi lu selain dari OSIS sama Pramuka ini lu ada kegiatan lain gak sih, Sal? di luar. Ya di Gua luar. kalau di sekolah cuman itu. Kalau di luar? Kalau di luar silat. Oh iya, lu ikut silat. Gua sampai Iya. lupa loh, lu ikut silat loh. Lupa ya. Forget loh gua. Lupa ya. So forget itu. Tapi lu kalau di silat lu ngapain aja sekarang? Karena lu kan udah lama juga kan jadi warga kan? Iya, yang ngelatih sih. Lebih tepatnya gue sekarang lagi di kan setiap namanya organisasi itu kan ada strukturnya kan. Gue di silat itu sebagai penanggung jawab atlet. Tanggung jawab atlet. Atlet. Ah. Jadi kalau misalkan ada atlet yang ingin lomba, gue bakal ngelatih anak itu. Khusus berarti ya? Khusus kayak gitu. Private Sebenarnya nggak? kalau Bukan misalnya private nggak, Kak? Oh enggak. Oh enggak. Kalau misalnya latihan biasa juga bisa, cuman lebih gue sekarang lagi fokusin itu sih. Soalnya kalau latihan biasa ini sudah ada warga yang main. Tapi lu ikut lomba silat tuh dulu kapan sih? Waktu kapan ya? Lomba silat terakhir itu SMP. SMK ini Kelas udah berapa sih waktu itu? kelas berapa ya? Kelas 2 kalau nggak salah deh. Kelas 2 kan kelas 3 kayaknya, kelas 2, kelas 2. Kelas 2, kelas 3 ya? Kelas 2, kelas 2. Menang nggak? Juara 2. Juara 2. Menang lo ya? Menang dong. Aman dong. Aman. Aman banget dong. Tapi waktu awal-awal ikut silat tuh gimana? Ada pressure kah atau takut kenapa-napa kah? Enggak, sebenarnya gue malah justru lebih semangat di silat. Oh. Dulu Oh iya. setiap ini kan ada toksiknya. Iya. Terus? Gue kayak dari sebelum ikut organisasi OSIS nggak tertarik. Dulu tuh gue benci banget sama OSIS dulu. Karena Karena kayak apa sih ribet gitu loh. Wes. Kayak apa sih repot banget gitu loh. Jadi repotnya tuh dalam hal apa gitu? kayak kan dulu mah kalau gue nggak ikut OSIS itu anak OSIS selalu ngatur-ngatur gue gitu kan. Kayak setiap Pasti, acara kayak pasti. lu jangan ke sini, jangan ke sini gitu loh. Jadi Sekarang lu ngerasain dong. Sekarang ngerasain. Apa rasanya tuh apa? sekarang rasanya memang kadang ngeselin ya. Emang rasa ngeselin cuma di Itu yang lu lakuin dulu tuh Ya, itu loh. iya. Makanya ya udahlah akhirnya kalau misalkan ada anak yang seperti itu gue nggak pernah marah-marah karena gue pernah ngerasain jadi dia kan. Jadi kayak Marah. ayolah kan ini lu ikut acara kerjasamanya gini-gini baik-baik. Jadi kan enak lah kalau dulu gue pas waktu ada acara setiap kayak gitu kayak wah ayolah lu gini-gini lu kayak ngajak ribut. Jadi kayak apaan sih ngatur-ngatur gitu. Tapi emang ngeselin sih kakak kelas lu itu emang ngeselin. Emang sih. kan jadi kayak Berarti yang gue temuin tuh kayak gitu hampir semua tuh berarti itu dulu tuh. apanya? Orang-orang yang kayak gitu hampir Ya, semua dulu. Hampir semua lah dulu. Aish. Terus udah kayak gitu, Stres balik itu lagi ya. ke silat, balik lagi ke silat. Lu nggak bikin hashtag BIM gelap setelah itu? Aduh, maaf Pak. Jadi, Terus silat gimana? Silat. Itu tuh gue emang udah dari kelas 1, 2, 3 tuh udah ikut silat. SD. Iya, tahu SD. Maksudnya awal-awalnya tuh gimana sih? Kayak pressure di Kayak awalnya tuh tertarik aja gimana? memang gue sukanya yang baku hatam mungkin ya. Wah, Jadi emang kalau dulu itu kan gue SD-nya tuh di Tangerang. iya. Di Tangerang itu kalau nggak salah nggak tahu perguruan SH atau perguruan Tapak Suci, tapi saya ingat gue tuh SH. Gue yang masih kecil gak tau lah main perguruan. Iya, terus. Pokoknya ikut-ikut aja lah, anjir seru lah nih kan. Ternyata gue pindah ke Jakarta. Udah ngelanjutin tuh, aduh pindah. Gue nyari-nyari, gimana silat terdekat ini kan, nggak ada. Sampai kelas berapa tuh pindah? Kelas 4. Kelas 4. Kelas 4 SD tuh pindah ke Jakarta. Berarti nyarinya cukup lama? Iya, kelas 5 baru, enggak, kelas 4 itu juga dapat.
Oh, berarti lu pindah kan udah nyari tuh, kayak agak susah nih. Iya, Terus? adanya tuh selalu ada taekwondo kayak gitu-gitu. Terus kayak mama gue kayak nggak ngizinin, kayak jangan taekwondo lah, dia bilang kayak gitu. Kenapa? Iya. Karena memang ya enggak gitu lah. Iya tahu, paham. Terus akhirnya nyari-nyari. Dan dulu tuh gue nggak tahu kalau ternyata tuh ada SH juga di situ, di dekat rumah gue. Tapi mumpung ada perguruan gue ini yang buat di situ di belakang rumah gua kan ada lapangan, di situ tuh dia buat perguruan baru, nggak perguruan baru sih, maksudnya cabang baru, kayak gitu, kayak wah yaudahlah, awalnya lihat-lihat Dulu kan, kayak ih ada Make sure, silat gitu kan, iya ada silat, terus udah gitu gue masih pakai baju tidur itu malam, iya ada silat gitu. Udah ngeliatin lah tuh sama teman-teman gue, ya tuh masih kecil banget kelas 4 SD, terus akhirnya kayak ditarik di situ sama pelatihnya, mau ikut silat, gue langsung bagiin formulir begini. Ya udah dong, gue langsung izin sama gue. Kesempatan nih. Boleh enggak nih? Tapi gimana pas lu awal-awal di bagian formulir tuh kayak ada rasa takut gak sih? Nggak seneng. Atau malah emang lu udah ngincer kan? Udah niat. Iya, emang udah ngincer dari awal. Wah, nih lumayan nih. Ini kayak Kesempatan. seneng banget. Terus sama gue juga ngedukung, bapak gue juga ngedukung. Dekat dari rumah lu kan ya? Deket teman jalan. Dekat banget. Ya tapi kalau sekarang udah pindah cabang lagi. Di mana? Jadi di Sutet kalau nggak salah, dekat Victoria atau nggak? Oh iya tahu. Dekat situ lah. Yang di Kalimati ada kan ya? Kalau nggak salah. Kalimati itu di mana ya? Ya, Kalimati di mana? Nih di sini seberang. Di ABC nyebrang. Oh iya, ada. Ada kan? Ada. Udah tuh kan akhirnya masuk perjalanan. Gue tuh have fun selama masuk silat tuh have fun. Kayak ada sih ketakutannya itu saat naik sabuk. Iya, ada pasti, materi-materi yang pasti. harus dihafalkan kan. Udah have fun aja, perjalanan nggak sadar tiba-tiba udah lulus. Itu pun lulus jadi warga 2019, udah lama banget. Ih, gokil ya lu ya, berarti Iya. kelas 5 tuh lu langsung jadi warga ya, kelas Nggak 5, dong, kelas 6 ya? Kelas 6. Kamu udah kelas 6 ya 2019? Kelas 6. Oh berarti 2019 akhir tuh, bulan Juli ke bawah berarti? Iya. Ah. Tapi lumayan lama lu, berarti dari kelas berapa lu join? Kelas 4? 4, 5, 6? 6, 7, 8, 9, 10, Sampai 11, sekarang? 12, 9. Buset, 9 tahun. 3 tahun lagi ngalahin tingkatan SMK tuh. Iya sih ya. 12 tahun kan? Iya benar. Berarti lu habis dari silat ini kan lu ikut lomba tuh. Nah, ikut lomba itu awal-awal tuh gimana? Ceritanya itu gimana lu bisa ikut lomba gitu? Kayak oh ya kan pasti kan pelatih selalu kayak kan ada tanding gitu kan, sambung lah Iya. ibaratnya. Sambung itu kayak pelatih gue ngomong, bagus nih kamu ikut lomba aja gitu. Sambung terus? kamu bagus ibaratnya kayak. Terus dalam hati, Ya kayak masa sih mas. masa sih mas? Terus udah gitu. Kecil banget ya, sekecil ya. Akhirnya yaudah lah daftarin ya. Oh, oke gitu kan, didaftarin, didukung juga sama keluarga kan. Tapi lu lumayan ini berarti ya, waktu itu masih baru ya, kelas 4 ikut lomba tuh kelas 5 kan? Iya. Nah iya, itu iya. berarti udah masih baru atau udah jadi pelatih? Belum jadi pelatih, masih siswa. Nah iya makanya itu keren sih, menurut gue lu keren banget sih, asli. Pressure-nya tuh gede loh, apalagi lu masih SD anjir. Ya mungkin SD juga lawannya ya biasa aja nggak sih? Iya, biarpun sama-sama SD pasti kan mental lu terguncang di situ kayak Oh ya, gimana nih dan ya? saat lomba itu pun juga ada. Ya Allah, ini mah ya. Pas lomba itu mati lampu. Oh ya, Di situ tuh mati lampu, Cal. itu mati lampu karena kesalahan teknis atau apa? Atau emang Mati ada lampu. insiden? Mati lampu, nggak tahu ya. Gue dulu masih kecil nggak tahu, pokoknya waktu mati lampu. Terus diberhentiin sejenak. Kayak itu tuh berhentinya lama banget sampai gue tuh bisa tidur. Buset. Dan akhirnya dilanjutin gelap-gelapan saat lomba itu. Ada yang nggak ikut lomba, terus langsung dapat emas, dan untungnya gue bisa masuk sambung itu. Soalnya kalau temen gue ada yang nggak sempet masuk sambung itu, masuk gelanggang, tapi dia dapat emas. Kok dapat? Oh Dapet kompensasi. karena ya kesalahan mereka juga nggak nyediain genset. Iya itu tuh sebenarnya acara lombanya itu lomba entah seperguruan lu doang atau emang Oh, enggak, universal. Oh universal se Iya. Jakarta waktu itu. Yaps. Kayak gitu. Lumayan ya berarti ya. Sampai ada tingkat SD loh. Iya. Terus udah kayak gitu ya udahlah. Duh, mati lampu, sendal hilang, udah mental tuh udah kemana-mana. Karena udah capek duluan, yang harusnya gue tanding habis zuhur, itu jam 5 baru tanding. Itu Oh, kayak delaynya lama banget ya berarti lama ya. banget.
Karena lu udah prepare dari pagi dong, pastinya Iya, dong di sana. iya, dari pagi tuh udah latihan fisik di sana. Itu dia. Udah ini itu, tidur bangun-bangun tiba-tiba langsung lomba. Sedangkan itu Shit. gue langsung ditarik-tarik sama pelatih gue. Gue belum pakai body nih, Tapi pede lu waktu itu. pede. Enggak sih, Pede itu lu, sepede itu lu. rada gemeteran kayak anjir. Anak kecil, anjir. Enggak, Nakal deh, nakal. pas kecil kan nggak ngomong aja, maksudnya kan dalam hati kayak, aduh gimana ini gitu. Karena hampir didis. Ah. Karena gue ternyata tuh udah dipanggil 3 kali. Dan pelatih gue tuh berusaha untuk jangan didis dulu, ada anaknya ada kayak gitu. Itu tuh gue nggak pakai pengaman tulang kering, nggak pakai pengaman kemaluan, gue cuma pakai body luaran doang. Itu bener kayak Oh banyak ya pengamannya tuh banyak ternyata. Ya? banyak. Dan kalau peraturan sekarang udah harus ya, udah harus. wajib. Sebelum tanding tuh udah harus. Kalau nggak salah gelanggangnya juga nggak lingkaran doang ya sekarang ya? Kotak. Kotak kan? Sudah. Lebih gede nggak sih? Kalau sekarang gua kemarin ngeliat kayaknya lebih gede deh. Enggak, sebenarnya sama aja sih. Masa sih? Sebenarnya Atau emang perasaan emang karena dia kotak aja mungkin gue ngeliatnya kayak oh ini kayaknya lebih lega nih gitu. Iya, iya kali ya. Soalnya kan kotak, tapi ada lingkarannya gitu. Iya. Garis lingkarannya. Kayak gitu lah, terus ditarik-tarik. Wah, itu gua di sini loh ditariknya. Ayo cepetan. Wah, udah langsung pakai body. Udah kan mungkin karena gue posisinya juga lagi capek, emosi, Lalu segala kan macam. abis tidur. Ya abis tidur juga kayak anjir gue ngomong langsung disuruh tanding gitu. Ini ngotak dikit gitu. Berasa nggak waktu itu di situ kayak wah anjing juga nih kayaknya gue salah tempat ya di sini ini bukan passion gue. Enggak sih, karena itu medalinya tuh bisa masuk ke apa namanya? Lupa. SMP negeri. Cuman Ngomong outfit ya itu ya. rada kayak aduh saat peraturan itu pakai umur, gue udah nggak bisa. Masuk negeri nggak bisa. Lu SMP umur 12 tahun lo. Sadar gak lu? Lu sadar gak? Lu sadar akan hal Kayaknya itu deh, gak? kayaknya deh. Gua agak kayaknya lu sadar akan hal itu gak? Gue lupa, umurnya emang muda banget. Aja lu masih 12 tahun lu masuk SMP gue aja kaget kayak kok bisa? Ya, gue 2008. Iya anjir gue 2007 bangsa tuan gue. Iya. Kayaknya set harus lu. Bulan Tapi kan 9. tuan lu. Gini, songong banget tuan lu. Nah terus udah kayak gitu, wah itu tuh udah gemeteran, capek, emosi juga kan. Untungnya dapat lawan yang plenger. Maksudnya Plengernya kenapa? Kenapa Nggak. dia bisa plenger, seplenger itu? ya mungkin karena gelap juga ya, karena gelap dan panik juga lawan gue ini. Dia tuh selalu kan pelatih official itu selalu tangkap. Iya, rame banget asli. Teriak-teriakan. Kalau sekarang udah nggak boleh teriak-teriak gitu. Cuman kalau dulu itu kan pakai tangkap kayak gitu Ribet kan. banget, ribet banget. Nah itu lawan gue itu lihat ke belakang, lihat Terus? ofisialnya kayak apa gitu. Sedangkan dia posisinya lagi maju nih, tapi nggak sambil lihat ofisial kayak, aduh, kayak dalam hati gue langsung kayak udahlah ya, langsung babu stream. Itu tuh cuman kalau nggak salah 2 ronde karena mengefisienkan waktu juga. Harusnya 3 tapi jadi 2. Kalau seandainya waktu itu lampunya nyala ya, itu berjalan normal. Iya. Kira-kira lu bisa ada di titik itu gak? Ya bisa lah, Hah? bisa lah. Oh, gila pede banget nih orang nih, adik pede banget. Harus pede emang kayak gitu. Terus yang SMP itu lu ikut di mana sih lombanya? SMP, aduh lupa lagi deh. Di mana ya? Nggak Situ tahu lah ya, kan pokoknya. Anda ya, ini bukan saya. Lupa. Di situ mana nih? Udah lama banget. Dan itu tuh medalinya itu kan kalau medali biasalah yang sekarang kan gue cuma bisanya ngebimbing. Iya. Sebenarnya bisa juga ikut lomba, cuman gue gak ada waktu karena memang udah kelas 3 juga, udah harus fokus sama ujian-ujian ini itu. Jadi gue cuma bisa ngebimbing. Itu gue lihat Alasan. loh, nggak alasan. terus. Gue lihat anak-anak gue itu yang dapat emas medali itu bener-bener kayak jelek banget. Iya, karena itu bukan emas. Iya tahu, dan punya Karatan. gue yang dari 2019 sampai sekarang masih bagus. Adek gue punya karatan. Iya kan, emang makanya kata gue jelek kok banget. kayak, hah, kok jadi Iya, kayak besi gini? nggak sih? Besi di Mungkin cat bisa, doang nggak sih? bisa. Cuman gue kayak kagum, anjir gue bisa ya dapetin emas yang kayak gini gitu. Dan bentuknya tuh, bentuk medali gue tuh nggak yang Tapi enak loh. Iya, maksudnya waktu zaman itu enak. Kenapa? Karena emas itu masih ada Iya. beneran emasnya iya, gitu. dan bentuknya medali itu nggak Nah. cuma bulat. Dan ini tuh setiap gue kayak ngadain, ini lomba ini lo dapetnya bulat atau enggak kayak ketupat gitu. Berat loh padahal waktu itu emas lo. Iya. Ini kayaknya enggak deh. Yang sekarang Enak tuh sih, nggak seberat itu. Iya. Iya nggak sih? Iya. Kayak lu megang lu ngerasain nggak sih nentengnya? Ngerasa. Bukan karena kita udah gede kan? Iya ngerasa gue juga kayak gue megang medali gue terus megang medali siswa gue tuh kayak
ini kayak aneh aja gitu, jadi gue nggak tahu. Iya, benar-benar tipis loh medalinya, lu lihat kan? Iya, lihat kemarin Gokil gue sih. ngebimbing siswa gue ke tingkat nasional, Jakarta apa tuh namanya, Jakarta Championship kedua, satu sama kedua, sih, itu tuh iya. medalinya tetap Sama kan? dan jelek banget kalau menurut gue, maaf ya. Tapi Kritik memang dong Pemprov ya? memang Pak jelek banget nih. iya kayak Pak ini kayaknya harus di-upgrade. Anggaran deh kayaknya, official anggaran Bisa ya, jadi. efisiensi anggaran Cuman deh. kan Ya intinya gitulah. iya. Terus gimana? Ya udah akhirnya kayak selama perjalanan sibuk nih SMK. Ya udah. Sibuk ya, sesibuk gitu loh. Lo SMK tuh ngapain aja karena bisa sesibuk kan itu gitu. SMK ikut OSIS. Selain ikut OSIS kan ikut pramuka. Sekarang pramuka udah enggak, berarti ada Pramuka waktu udah. dong. Sekarang ada. Ada dong. Ada, gue Kenapa sekarang enggak? Kenapa enggak ikut lomba? Lah itu loh. Kan sekarang Oh itu ya. PKL. Gimana? Sekarang lagi PKL. Lu PKL lagi. PKL. Lis bukannya kelas 11 sudah ya? Enggak, gua PKL kelas 12 ini. Lu waktu awal PKL di mana? Awal PKL. Iya, awal PKL tuh di mana? Tempat PKL Oh sekarang tempatnya, di mana? Iya. bukan awalnya dong. Ya gue lupa lu soalnya 11 enggak, najis cacat banget terus gitu. Tempat PKL gue itu ada di PIK 2 di stasiun TV BTV. TV, BTV. Berita 1 di Universe. Oh, kayaknya gue tahu deh Tuh. tempatnya. Terus gimana pas awal PKL ya kan tuh beda banget nih kan lingkungannya gimana tuh? Iya sih, jujur gue beda banget dari teman-teman gue yang kelas lain. Dan gue paling beruntung dapet di situ. Kenapa? Karena sesuai sama pelajaran dan jurusan gue. Oh. Kalau teman-teman gue kayak dia TKJ nih, tapi nggak Pasti kayak, ada lah yang melenceng-melenceng jurusan. Iya gitu. Kayak gue aja gue akuntansi PKL di perpustakaan. Suruh bikin kopi. Enggak dong. Oh, enggak. Gue yang bikinin kopi. Fotokopi berarti fotokopi. Gue disuruh ngecek buku doang sih, ngecek buku, nge-scan ya lumayan lah 5.000 judul. Woy. Wow. Dikit lah itu dikit. Wow. 2 hari ya. Wow, lumayan sih. Lumayan sih. Iya. Dan terus ya udahlah. Emang awal PKL tuh takut banget, apalagi gue di situ perusahaan yang gede. Kita stasiun TV. Kayak, Bukan kerjaan lo narik kabel doang. ada Ya, narik kabel kan, tapi bener. kan. Cuman gak hanya itu. Terus apa lagi? Banyak gue kayak nge-config jaringan. Terus kemarin gue bikin projectnya itu ya itu kayak ada Tuh. DHCP-nya, DHCP, terus ada servernya, kayak gitu. Udah Jadi bulan harus ke berapa ini PKL lo bulan ke berapa? Ini bulan ketiga. Oh berarti udah dari kemarin dong. Lu tahun baru masih PKL berarti? Masih PKL. Ya Allah kasihan banget. Iya. Ya ampun. Kalau Pajar tadi cerita dia PKL itu pas bulan puasa. Dia masuknya itu pagi, pulangnya sore. Kalau masuknya siang atau sore tadi ya? Siang ya. Siang masih keluar pulangnya tuh malam jam 12 malam kan. Itu PKL. Itu PKL. Gitu ya. Dibayar nggak lu di tempat PKL dibayar ya? kalau Itu gue pertanyaan. Gue enggak sih. Gue gak dibayar. Kenapa kok bisa nggak dibayar? Karena nggak tahu ya. Gua tahu. Gue kemarin Bukannya sebelumnya diinfoin ya harusnya ini kayaknya nggak dibayar deh gitu. sebenarnya ya kalau gue dengar dari perusahaan sana, setiap anak yang magang itu atau anak PKL itu selalu digaji 1.500.000 per bulan. Tapi saat gue nanya minimal oke lah nggak apa-apa nggak 1 juta, minimal uang ongkos atau uang parkir. Sedangkan uang parkir di 2 itu 1 jam 3.000 dikaliin gue 8 jam. Mending dong. 1 jam 3.000. Lah kan jam berikutnya Jam berikutnya berapa? 3.000 juga? 3.000 juga. Buset. Gue 24.000. tiap hari ngeluarin uang seperti itu kayak wah gue nggak bisa, harus ngajuin. Ya lu harusnya jangan ini nggak ada transportasi umum juga ya dipikir susah ya. Ada apa? Bis. Bis yang oren ya? Enggak, Transjakarta. Turun di mana kalau Transjakarta? PIK 2. Masa sih? Ada. Bisa ya? Langsung dan PIK 2 itu Gua kudet ya kalau di turun langsung bisa ke perusahaan gua naik. Ya udah kenapa nggak naik Transjakarta? Masalahnya nih. Iya kenapa? Gua dengerin. Dari rumah gua itu Transjakarta tuh lumayan jauh ya. Terus kalau Deket ya? jauh. Ini mohon maaf nih, deket ya. Maksudnya kayak gue juga mengefisienkan waktu. Kalau naik Transjakarta tuh bisa sampai 2 jam. Sekarang Sampai 2 tuh di jam Jakarta ada namanya Jaklingko ya. Jaklingko loh. setengah. Loh, mau naik Jaklingko, angkot. Lah, dekat dong. Transjakarta.
dari Jaklingko Oh. turun di halte. Bisa nggak? Nggak mau. Berarti masalahnya bukan jauh dong. Rame. Enggak. Rame. Siapa sih yang mau turun di Pik 2 pagi-pagi? Nggak ada. Kan gue berangkat jam 9. Sedangkan jam 9 itu jam berangkat Enak kerja. malah jam 9. Mana ada orang kerja jam 9 ngaco? Ada. Orang kerja jam 8. Ada. Nggak ada. Ada. Ya kan gue juga kalau Parah misalkan nih dia ada-adain. gini deh, kalau misalkan Iya, masuk jam gimana? 9, gue jam 8, jam 9 baru OTW, nyampe sana jam berapa? Transportasi itu 2 jam. Ya jam 7 dong berarti. Ya berarti sama dong kayak jam kerja berangkat. Effort dong. Ya, nggak mau. Effort gue naik dikit. motor aja. Berarti pagi. Kenapa sih? Tadi kan permasalahan tarif parkir nih, tarif parkir izin, Iya. tarif parkir. Kan kita juga kayak ya udah lah. Ya udah. Gitu. Tapi bensin aman kalau kesana. Kalau bensin aman lah, misalnya isi Berapa full, sih biasanya? isi full Isi full? bisa seminggu gitu. Deket dong. Karena Pik Iya, dari deket. sini deket loh. Deket. Deket banget malah. Deket. Lewat pedongkelan di situ. Iya berarti masa lalu cuman di Parkir. untung gue parkir gratis. Isi info aja. Sorry ya nih Pik 2 kawasan Dapat elit. ya kawasan elit. Tapi yang nggak kerja nggak elit juga ada. Iya, gimana? Tapi gimana sih Sal? Maksud gua awal-awal kenapa lu bisa PKL di situ karena dipilihin guru kah atau lu Iya, ngajuin sendiri? kalau di sekolah gue itu emang konsepnya kayak gitu. Dicariin dari sekolah. Kita juga, tapi maksudnya kan pengajuannya gimana? Pengajuan PKL lalu yang nganterin kah atau dari Enggak, sekolahan? dari sekolahan. Oh berarti lu tinggal masuk Jadi doang? iya tinggal masuk doang. Hmm. Kayak gitu. Jadi gue beruntung sih karena memang pembimbing PKL gue itu langsung dari wakil kurikulum sekolah gue. Tuh. Enak ya? Sedangkan dia Hoki berarti lu hoki ya? iya, Hoki ya? sedangkan dia punya apa namanya? Apa tuh? Kalau bilang teman luas apa? Oh koneksi. Nah, ya koneksi yang luas gitu. Jadi dia bisa oh ini gitu. Lah pokoknya gitu lah. Tapi untung juga ya berarti ya masuk BIM ya? Untung. Wah gila sih. Untung nggak untung. Pindah aja lah gua ke BIM. Untung nggak untung sih. Enggak untungnya apa? Dalam segi kerugian gitu. Apa yang lu dapat? Sebenarnya ya lebih ke harga untuk SPP-nya, bayaran-bayaran lah. Berapa sih SPP BIM itu? SPP itu tergantung dari kalau kelas 10 waktu itu gue 600 terus naik 125 terus sekarang naik lagi 675 tiap per bulan. SPP lu itu sebulan, SPP gua 2 bulan. Oh iya, Iya, serius? iya kah? Iya. Emang SPP lu Enggak berarti dia 300, 3 goceng. 3 goceng, Iya. murah ya. Tapi gue bener-bener kayak anjir 675 itu tuh per bulan. Itu SPP doang tuh. SPP dong. Buku. Beda lagi. Dan Buku berapa BKS buku? pun beda lagi. Iya, LKS tuh berapa? Buku itu sekitaran kemarin pas kelas 2 itu buku gue 1 juta. Banyak juga kelas 2 ya? Iya. Oh, karena lu PKL mungkin karena di kelas 12 kali ya? Ya, mungkin karena jadi pelajaran kelas 12 itu dikejar di kelas 2. Itu gue hampir 1 juta. Wah, kata gue buku doang 1 juta dan itu tuh Ilmu itu ilmu. ada yang bukan nggak buku doang kepake, tuh. ada yang nggak kepake gitu. Jadi Nah, itu dia yang nggak kepake tuh pelajaran apa? Masih sih pelajaran nggak kepake sebenarnya nggak bikin mungkin mahal dong. itu tuh buku kejuruan gue. Buku kejuruan gue itu tuh ada misalkan keamanan jaringan, ada fase 1, fase 2. Terus apa namanya? Perangkat Perangkat jaringan. Oh, perangkat Kayak jaringan. perangkat Oh, jaringan iya, iya, gitu. paham. Itu LAN kan? fase 1, fase 2 kayak gitu-gitu. Oh, berarti lu ngerjain LAN ya? Kabel LAN dulu ya? Iya. Oh. Terus udah kayak gitu, wah itu mahal banget. Ya udahlah. Tuh, itu apa? Mau nggak mau dong, Mau nggak mau? harus bayar. Iya dong, karena kan lu siswa udah masuk nih. Orang bayar gitu kan. Berapa sih serugi itu kah? Sebenarnya enggak. Enggak kan? Ilmu banget. Dapat ilmu. Sesuai gak? Kira menurut lu tuh sesuai gak? Sesuai banget. Kayak Apa tergantung sesuainya? tergantung dari diri kita sendiri, balik lagi. Enggak tergantung. Ini kan keseluruhannya sesuai, kira-kira sesuai gak? Sesuai. Sesuai banget ya. Baik. Pelajarannya Apa? juga. Pokoknya kalau Udah dipahami? udah dipahami. Udah dipahami. Sebenarnya kalau di konsep kejuruan gue tuh memang beda dari yang lain-lain. Kalau yang lain tuh hampir 2 guru. Jadi setiap kejuruan di mereka itu ada 2 guru. Wah, gila juga. Ya jadi setiap misalkan hari Senin lah ada pelajaran kejuruan. Itu satu hari itu full kejuruan, tapi beda guru. Jadi dari pagi sampai siang. Iya, karena kan itu guru beranak, kejuruan Bray. ini. Setiap kejuruan tuh beranak. Lu beranak juga kan pasti pelajarannya. Beranak, tapi gue cuma 1 guru. Nah, itu dia. Karena Dua guru gue itu gini konsepnya. Jadi kelas 10 ini diajarin oleh kita sebut aja Pak Dahli. Pak Dahli ini pas kelas 10 gue lebih banyak praktek. Kelas 2 sama Bu Safety itu tuh lebih banyak materi.
Kalau kelas 3 sekarang juga praktek. Itu dipegang lagi sama Pak Dali, kayak gitu. Tapi kalau Dong. jurusan lain itu ya gitu, dua-dua. Karena beranak juga kan jurusan lain Iya. tuh susah, guru tuh Iya. ngendalnya susah. Bener-bener. Lu berapa kelas sih di jurusan lu? Jurusan gue cuma satu kelas. Satu kelas doang kan? Iya, setiap jurusan makanya satu bisa kelas. satu guru. Kalau jurusan lain Sama, paling banyak tuh berapa kelas? nggak ada satu Enggak ada, kelas. semuanya rata satu kelas kan? Rata satu kelas. Cuman rame. Rame. Berarti berapa ruangan? Aduh, itu berapa ya? Ada berapa jurusan? Pokoknya kan kalau kelas 12 itu ada 5. Ada 5 jurusan. Ada 5. 5. Buset. Ada TJKT, ada MPLB, ada akuntansi, Buset. ada BDP, ada sama DKV. Kalau sekarang jadi 4. BDP itu apa sih? BDP itu pemasaran. Oh, itu pemasaran. Oke, pajar dong BDP. Ya. Pemasaran kayak 4 berarti yang kurang apa sekarang? yang dihilangin itu jurusan MPLB sama AKL. Kenapa dihilangin? Karena kalau menurut kurikulum gue kita lebih ke digital. Sekarang tuh cuma TJKT, DKV, BCP sama BDP. Oh, mungkin karena minatnya berarti ya. Iya. Dan ini tuh bisa kolaborasi semua dari 4 ini. Contoh, TJKT bagian jaringan. Bagian sebelum apalagi kita ada BCP. BCP itu kan broadcasting ya. Broadcasting. Gimana kayak kayak gini lah contohnya. Kayak gini, terus ada apa sih tuh? Ya itulah pokoknya. Gue bukan jurusan itu, dari BCP itu kayak ibaratnya kayak gitulah. Gimana nih yang promosi? Kok parah banget sih? Terus sama Perfilman kayak gitu. Terus lanjutannya apa? jadi dari TJKT ini membuat jaringan untuk, dan DKV itu bagian desain. Desainnya seperti kayak, oh iya desain openingnya kayak gini loh, desain di dia yang ngebuat desainnya. Desain. Misalkan kita buat I see. kayak stasiun TV Iya. lah ibaratnya gitu. Mereka yang buat openingnya. TJKT jaringannya, BCP itu bagian mungkin moderator apalah ibaratnya gitu kan. Pengeksekusi lah Ya, kan terus dia. ya ada yang megang kamera juga kan dari BCP. Nah, kalau BDP ini bagian pemasaran nah, yang ngomong di sini kayak gitu. Ya, terus yang lain berarti udah nggak ada nih. Udah nggak ada. Udah mulai dari kapan sih? Dari kemarin kah? Dari tahun kemarin. Atau kemarin udah mulai? Tahun kemarin juga. Jadi Oh. pas anak yang kelas 11 sekarang itu tuh udah 4 jurusan. Oh, udah 4 mereka? Udah 4. Berarti lu terakhir tuh? Ya, gua angkatan terakhir yang 5 jurusan. Ya ampun. Gitu sih. Kayak gue juga masih bingung kayak kenapa ya? Kok bisa berkurang gitu? Karena memang kurikulum kita maunya tuh yang digital. Sekarang tuh apa-apa digital. Kayak gitu loh. Sekarang aja pemasaran pun pemasaran digital. Betul. Iya kan? Yang harus di Shopee, di TikTok Shop, di Lazada. Sekarang kan digital berarti kan? Iya, tapi gue ngelihat ini sih kayak kurang digital banget. Yang mana nih? Ngeliat IG-nya sih kayak kurang digital banget. Harusnya itu sebenarnya tuh harusnya tugas siapa sih? Kalau dari manajementing sosial media ya. Itu Yang sebenarnya mana tugas nih? siapa? Dua-duanya, dari sekolah sama dari OSIS. Nah, kalau semisal OSIS kan ya kita juga tahu, kita paham dong lingkungannya. Ya. Nah, kalau untuk dari sekolah tuh gimana? Kayak kelihatan kuno banget, tau gak sih? Iya sih. Lu setuju kan apa gua kan kalau ngeliat IG? Sebenarnya kalau Ini dulu sebenarnya mulai sekarang generasi nggak tahu ya kenapa generasi yang kelas 10 dan kelas 11 ini inisiatifnya tuh benar-benar berkurang. Iya benar, gue setuju. Dan dia tuh lebih manja, lebih strawberry daripada kita. Oke, kita dibilang strawberry, tapi mereka tuh lebih strawberry. Strawberry ya. Masing-masingnya lebih kayak lembek gitu loh. Dan mereka tuh nggak punya inisiatif. Tapi iya loh, kayak minatnya aja masih berkurang loh. Kalau ditanya mau apa mungkin mereka nggak tahu kali ya. Iya kan, maksudnya oke nih dari Kenapa ya? angkatan sebelumnya, kakak kelas lah, alumni ngomong kita kayak, kalian mah lembek gini-gini. Bahwa kita lebih lembek gitu loh. Jadi kayak, Lu belum lihat aja, lu nggak tahu aja. jadi kayak Gimana? ya? Jadi kayak dan media itu pun berkurang. Anak media yang harusnya mengelola media sosial ini gara-gara kelas 10, kelas 11 masuk kan kelas 12 sekarang lagi PKL, Iya. lagi sibuk PKL. Yang Semuanya ngurus- berarti kelas iya, 12 tuh sekarang semuanya. semuanya. PKL. Jadi yang ngurus sekolah, event sekolah pas kelas 12 PKL itu kelas 10 dan kelas 11. Itu. Dan kelas 12-nya hanya bisa dikoordinasikan saja. Misalnya mereka mau nanya nih ke kelas 12-nya, "Kak gimana ya gini. Oke, kita tetap masih tahu konfirmasi gimana gini ya, kamu ngadain ini. Tapi mereka kalau misalnya dibuat deadline selesai ini, mereka tuh bener-bener Cacat gak sih? Lu ngerasa itu gak sih? Kayak kalau kita dulu
wah udah deadline nih, mau nggak mau kita kabut dong, harus dong. Dan- Bukan selesai nggak selesai, tapi emang harus di tingkat mau mendekati sempurna Bener lah. banget, anjir. Yang penting tuh bukan yang penting selesai, tapi udah kelar Iya, nih iya, gitu. Tapi kalau sekarang kayak bodo amat lah, selesai nggak selesai nih gue kumpulin. Iya, Gue bisanya dan ngerjain nyantai segini doang. gitu loh. Iya sesantai itu kalau mereka nggak diliatin gitu. Iya benar. Kemarin aja classmate lah ibaratnya. Oke, event nggak terlalu besar. Tapi mereka editan, ya Allah. Oh iya, untuk ini admin BEM, mohon maaf ya, kita di tag nih, salah tag nih kemarin. Apaan? Lu nggak tahu? Nggak tahu. Dia tuh bikin story kan, yang pas classmate nge-tag gua. Emang ya? Iya, Oh iya. gua tanya dia loh. Jadi kita di tag, gua kaget dong, nggak tahu apa nih, gua balas aja apa nih man, gua gituin sama gua. Apa sih? Serius. Oh. Gua sampai kayak ada apa nih, tumben banget kok gue di tag gitu. Akhirnya gue lihat dong, lah ini mau postingan MPLS. Iya. Terus baru tuh gue balas sama gue kan kayak ya udahlah, apa nih man, katanya maaf min, salah salah tag. Kata gue ya Allah, Iya. kayak gitu masih ada aja. Itu siapa yang ngirim? Gue masih penasaran nih. Sebenarnya yang megang akun itu wakil ketua OSIS gua sama anak dokumentasi. Terus gimana? Kayak lu cara memanajemen mereka tuh gimana sih? Karena kan gue lihat di BIM tuh banyak banget ya divisinya tuh. Iya. Nah, ada divisi apa aja sih? Ada pendidikan, ada seni, ada olahraga, ada sama apa tuh? Apa gue nggak tahu. Yang megang uang tuh naon deh? Bendahara. Kewirausahaan. Oh, KWU. Ya Terus itu. Udah gitu dong. Sama keagamaan. sama keagamaan. Oh, berarti lu ada 7 atau 5. 5 nggak sih? 5. Coba hitung lah. Nih, seni, pendidikan, keagamaan, kewirausahaan, sama apa tadi ya? Olahraga. Olahraga. Iya, 5. Sama kita 5 juga. Sama publikasi sama media 6. 6. Nah, publikasi dan media itu sebenarnya tugasnya apa sih? Tugas mereka secara umum? Secara umum ya, mereka yang biasanya mempromosikan sekolah. Terus yang pokoknya setiap acara mereka yang promosiin. Berarti kalau untuk konten-konten itu BIM nggak terlalu update ya? Karena gua lihat tuh kalau dulu ya gue lihat ya sampai ada yang ngebanggain tuh. Yo. Jujur. Nah, terus gue lihat lagi kan makin kesini kayak loh, emang orang-orangnya udah pada keluar ya? Karena Berarti kalau dulu otoritas sosial media tuh ada di lu semua kan? Maksudnya tuh ada di OSIS semua kan? Pegangannya tuh di enggak. OSIS? Kita Atau emang ada luaran tim? lagi, media itu namanya disebut. Oh, gue baru Kalau tahu. sekarang jadinya ekstrakurikuler. Kalau sekarang, kalau dulu sekarang. enggak. Kalau dulu apa? tuh kayak tim media gitu. Siapa yang mau masuk boleh, dari jurusan apapun juga bisa. Iya, justru kalau kayak gitu sekarang kalau kayak gitu Nah. menurut gua lebih unik lah karena beragam kan Iya. idenya. Tapi masalahnya kalau lu ngandelin orang luar kayaknya kita bahas lagi di minat sih. Iya. Bermasalah nggak di situ? Enggak sih, karena memang ya mereka masuk media itu juga banyak bermanfaat. Kalau menurut gue kayak mereka tuh kayak media tuh keren. Lihat deh, oke, kalau misalkan ini kalian lihat aja nanti di IG SMK BIM ada di situ. Apa tuh? Ada apa? Ada perkenalan media sama OSIS. Dan media tuh emang udah sendiri gitu loh. Oh, jadi dia tuh bergerak sendiri dong. Dokumentasi media OSIS sama media dia tuh digabung gitu loh. Itu harusnya yang bikin ribet tuh sebenarnya itu. Sebenarnya nggak ribet. Iya, karena lu ada timnya sendiri. Ada timnya sendiri. Tapi timnya itu yang mikirin. Iya sih. Jadi kayak Itu harusnya dibicarain lagi. Tapi menurutku itu udah keren banget malah. iya. Media tuh dikasih dikasih istilahnya tuh dikasih panggung sendiri gitu. Jadi Ya. dia bisa mengekspresikan ini kan Ya. bakat mereka. Itu justru lebih keren, Dan media kreatif. itu ya disitulah dimana 4 jurusan itu dijadi kolaboratif. Nah, cuman masalahnya itu kalau menurut gue sekarang kalian tuh kayak kurang aktif, kenapa gitu? Gue penasaran. Ya karena dari kayak itu dulu gas gitu. kelas 12 ini PKL. Ha-ha. Sedangkan dari zaman gue, zaman kakak kelas sebelumnya, sama enggak deh, kakak kelas sebelumnya deh, itu aja dah. itu tuh memang udah klop dan kita tuh kayak set gitu loh. Paham gak sih? Paham. Kalau 10 kan dulu masih belum dipakai karena kelas 12 itu dia PKL di kelas 11. Jadi kita dua angkatan ini jadi satu Ngebut kan? gitu kan. Sekarang kelas 12 saya PKL. Kelas 11 begitu karena
Karena menurut gua kelas 11-nya itu nggak terlalu dikasih peran gitu. Jadi Udah. mereka, nah sekandainya udah kayak, tau nggak, mereka tuh kayak nggak ada contoh gitu, Sal. Sumpah. Iya sih. Mereka kayak nggak melihat, oh ya yang kemarin mereka ngelakuin apa ya, kita lakuin Iya, sekarang. iya, Gue iya. kayak nggak melihat itu gitu. Iya makanya. Soalnya gue kemarin ketemu adik kelas lu, Iya, iya. gue ajak ngobrol kan. Siapa ya? Terus mereka bilang, ada deh. Terus dia bilang kayak, ya karena menurut Kelas gue, berapa? Kelas 11 nih? kelas 11. Oh, kelas Dia bilang, 11. gue nggak tahu harus ngapain bang. Katanya semuanya tunggu perintah atasan lah. Atasan yang dimaksud sini siapa? Lu kah atau pembina OSIS-nya atau dari pihak Enggak, sekolah yang lain? dia tuh OSIS. Dia OSIS. OSIS katanya. Kelas 11. Enggak, balik lagi ke inisiatif lu lah gitu, enggak bukannya perintah atasan. Kita perintah atasan karena mereka enggak sesuai deadline. Nah itu deadline. makanya itu menurut gue lu harus lebih ke ini sih, lebih ke arah apa namanya, membangun semangat mereka lah, kayak gue gitu ayo gitu, ayo sama gue gitu, mau ngapain Lu nggak gitu. tahu gue kayak gitu. Gue kayak gitu, cuman Tapi kayaknya mereka Gini. nggak melihat tuh dari situ, kayaknya ngelihat tuh dari galaknya kayaknya. enggak, gue nggak galak. Nggak galak ya? Lebih galakan apa sih partner gue. Oh ya, iya tahu. Sumpah, gue dari kan kita ada 7 inti, namanya 7 inti ya itulah bendara, sekretaris, ketua OSIS gitu kan. Gue sebagai ketua, gue lebih baik daripada mereka. Mereka congornya lebih parah. Buset. Gue sampai kayak udah jangan kayak gitu, karena gue tahu mental mereka itu sama mental kita tuh beda. Kalau oh iya, dan gue mau ngasih tahu kalau misalnya pas angkatan gue ngejabat, gue mutusin alumni. Iya enak dong, berarti lu lebih leluasa dong. Iya. Tapi lu nggak mikirin yang bawahnya gimana kan? Entah mereka maksa masuk atau enggak. Enggak gitu sih. Sebenarnya kayak gue mutusin alumni ini pun juga kayak alumni buat apa? Wah. Dari gue sebagai dulu yang kena alumni, gue diomelin habis-habisan. Diomelinnya karena apa? Karena gue ngejawab terus, jadi dicecer, diincer. Perannya dia sebagai apa? Si alumninya ini? Jadi kayak kita nih, kayak Iya, lagi mau. entah pembicara atau pengisi acara atau pemateri, siapa? Perannya dia tuh apa? Jadi ya? cuma kayak marah-marah aja. Paham gak Nggak sih? ada peran. Gak jelas. Kayak kita tuh disuruh inisiatif sendiri nih. Nanti kalau misalnya, oke, Kak saya mau jawab gini. Kita ngobrol gini misalnya kan. Mereka tuh bakal incer orang yang ngejawab itu. Kayak, oh, Ya, emang susah. ntar diginin. Kalau misalnya jawab, oh dari tadi nggak ada yang jawab, baru jawab sekarang. Baru punya mulut. Dari kemarin manis aja, bisu. Kayak gitu kayak. Ini create mentality itu gue juga kesel banget tuh, asli, yang kayak gitu. Kayak halo. Nggak ada apa ya? Nggak bermanfaat banget. Kesel banget gue juga. Kita nggak jawab salah. Jadi kayak mau apa? Nah, itu Dan dia. itu pun gue selama dimegang alumni itu nggak ada yang masuk otak. Jadi kayak lu marah-marah, gue tuh jadi kayak apaan sih? Gila, banget dia orang. Demi waktu dulu ada alumni, gue saking keselnya, gue tuh ngejawab kayak Ngejawab gimana? apa ya? Itu marah-marah kayak pokoknya gue ngebantah marah-marah dia. Berarti hal buruk yang selama ini lu dapetin di BIM tuh apa? Yang banget tuh apa? Kakak kelas sih sebenarnya, OSIS, di OSIS sebenarnya. Di OSIS. Kenapa? Karena dulu tuh toksik banget dan gue ya dulu tuh kan selalu dikasih divisi di keamanan terus. Mungkin dia tahu kali ya, Ya lu galak ya, iya, terus. gitu. Dan gue juga capek di keamanan, maksudnya gue harus emosi terus, anak-anaknya kayak gitu. Gue sempat berantem sama kelas 12-nya. Dan sedang adalah pokoknya gue lupa namanya siapa, gue orangnya lah siapa lah nggak tahu. 7 inti dulu tuh ya gitu toksik yang gue bilang, makanya saat gue ngomong angkatan sebelumnya enggak ada yang nggak gitu dong. Nah itu tuh gue udah ngomong baik-baik kayak, Kak maaf tidak boleh kantin dulu ya, nanti tunggu waktunya. Gue udah baik-baik nih. Oh, mereka menyalahkan otoritas mereka berarti ya? Ya pokoknya gue udah baik-baik kayak, Kak maaf nggak boleh gitu kan. Dan mereka kayak nyolot, dan gue ya kayak, oh dibilangin susah. Akhirnya gue ngebentak dikit dengan tetep omongannya sopan. Tapi saat evaluasi itu tuh nggak tertuju sama orang itu, dia menyindir. Paham nggak? Paham. Kalau namanya evaluasi, ya lu salah, lu yang dievaluasi. Bukannya, tadi ada yang bilang tuh, udah punya nyali, gini. Kayak kenal ya? Enggak lah, itu kayak kenal ya? Siapa ya? Kayak hal, terus ditanya, siapa tuh jujur, digituin. Ya gua nggak tangan dong. Saya Kak, begituin kan. Kenapa?
mentang-mentang kamu ikut silat. Idi, sebel banget, kasih tahu Sal. Wah, gue gini, enggak kak, saya udah ngomong baik-baik, emang dianya aja. Saya udah gini-gini, enggak kok, mereka bilang ke saya gini-gini. Dalam hati gue kayak, lu mau bela temen lu anjir. Bukannya Tapi kayaknya emang banyak gak sih orang kayak gitu? Tapi lu ngebela temen lu. Iya, banyak gak sih orang kayak gitu justru kayak ini circle gue nih, lu jangan senggol dong, Nah gitu iya gak sih? itu, masalah kayak, udahlah lu mau organisasi. Tapi kalau untuk sekarang aman dong ya berarti ya lu ya? Sebenarnya Jakarta aman ini sih, aman ya? aman. Aman ya? Sosok lah. Aman. Sosok apa? Aman banget nih. Aman setengah lah. Aman setengah. Itu bener kayak gue kayak wah itu gue mentalnya hancur banget sih saat masih dipegang sama angkatan kelas 12 di tahun berapa itu Pukul sama pukul, gue gregetan pukul. dan itu tuh gue saat evaluasi itu gue disidang lagi sendiri. Disidang lagi? Iya jadi tanya-tanya lagi kayak Apaan sih? gue gak ngerti ya kayak kamu buat apa kayak gitu gini wah anjir kata gue di situ gue cuma jawab kayak ya udah ada. Iya apaan banget sih dia, ngapain sih di sini? Nah itu maka dari itu gue bilang toksiknya dari situ. Tapi untuk sekarang udah nggak ada ya Udah budaya-budaya nggak, kayak gitu ya? udah Nggak, bukan nggak terlalu, nggak ada ya. Dan berarti ya? sekarang pun gue udah kalau misalnya ada yang mau keluar, gue tetap kayak menahan, ibaratnya menahan bukan memaksa, menahan kayak ayo lah, ntar kan lu juga dapat pengalaman banyak. Tapi kalau sekarang kayak bodo amat lah, yaudah masih ada anak baru udah lu terserah lu. Kalau gue sekarang gitu ya. Oh, lu Kalau sekarang? gue ya kayak buat apa anjir lu menahanin sifat kayak gitu kalau masih dalam dirinya tuh apa ya kayak terlalu toksik gitu. Iya sih. Nggak sadar banget Iya, sama iya. dirinya. Padahal dia di bawah kita tapi kenapa dia yang sok ngatur gitu. Dia Iya. makanya pas dia keluar kayak yaudah terserah lu. Iya. Bukan urusan lu juga. Ya cuman kan di gue tuh beda ya, maksudnya kita sayang-sayang dalam apa ya? Harus sebenarnya menahan. Oh kita tuh harus tetap Iya, gue masuk ngerti, bareng-bareng, keluar bareng-bareng Iya, gitu itu loh. gua ngerti. Cuman ya ada lah namanya ada ya Allah nih kocak banget dia izin keluar buat apa coba Buat apa? nge-gym izin keluar OSIS buat nge-gym Nge-gym maksudnya? halo nih nge-gym jadi kayak kak aku maaf ya gini soalnya aku mau fokus ke gym. Lu harusnya menghargai pendapatnya dong, nggak dijudge di sini Enggak. dong. Nggak judge dong. Cuma kayak oke fine good job gitu kan kayak Terus? lu gila lu keren banget lu mau olahraga fokus olahraga oke lah gitu kan. Terus sekarang gimana orangnya gimana untuk sekarang? Oh sekarang ngilang-ngilangan sih. Gue nggak tahu. Dia mungkin bingung cari alasannya untuk keluar gimana. Yang penting kayak ya udahlah. Tapi keren loh, dia punya tujuannya loh, nge-gym. Iya keren sih. Gue biasanya ngekok. Gue ngekok. Benar. Ya udahlah terus akhirnya kalau menahan dan ada juga yang keluar karena insecure. Tapi ternyata lu seribet itu ya? Sebut itu mah. Ada yang Gacor. insecure kayak kau aku insecure sama teman-teman lain. Aku Kenapa keluar, insecure-nya gitu. kira-kira? Kayak dia tuh mikirnya kayak teman-temannya tuh lebih pinter, lebih ini, lebih good job beli ini. Tapi itu dia kayak ngerasa kayak diri dia tuh nggak cocok untuk masuk OSIS. Enggak, beli apa maksudnya? Dalam hal beli itu apa? Beli. Iya kan beli ini, beli itu. Tadi Bukan ngomong beli. itu apa? Maksudnya lebih gercep, lebih pintar. Nah, kayak gitu dong harus di ini ya. Emang tadi kayak gitu ya? Enggak. Lu bukan lebih, lu bilangnya beli. Lu denger apa lebih apa beli? Lebih, Iya. aku lebih gue bilang. Terus udah gitu kayak terus gue bilang jangan, dia tuh selalu kan dia kan di bagian selalu di PJ perlengkapan. Gue bilang kayak kamu tuh kalau misalkan koordinasi siapa yang bakal koordinasi perlengkapan, gue bilang gitu. Terus? Ibaratnya Kata dia apa? lu tuh keren gitu, maksudnya gak ada loh yang sanggup di perlengkapan. Saking- Perlengkapan baperan gak asik. Saking kayak ngangkat bangku, ngangkat meja ini itu kan Gokil capek sih, kan perlengkapan. gokil sih. Iya kan, maksudnya Gokil kayak banget sih itu, gue juga ngerasain itu soalnya. itu keren maksudnya, tapi dia tetap kayak dia sampai nyamperin pembina OSIS gua tuh 4 kali untuk keluar OSIS. Akhirnya ya udah mau gimana lagi, kayak diparin. Terus? Udah. Untuk sekarang, nanti BMPK aman berarti nggak ada dia, aman lah ya. Aman lah ya. Dia kan seluruh siswa, dia tetap Iya, masuk. berarti Jadi sebenarnya orang yang keluar OSIS itu sia-sia. sia-sia Nggak ada. saat bimpek dia juga jadi panitia gitu. Tetap aja dipilih kan? Dan enakan jadi OSIS saat bimpek karena OSIS itu menjadi PJ doang. Ribet sih jadi PJ jujur Sal. Enggak, Karena ribetnya justru apa? tanggung jawabnya di lu. Iya benar, tanggung Lebih jawab di susah, kita. iya. Tergantung di kitanya. Nah, Cuman itu kalau dia. misalkan kita bisa untuk mengkoordinasi untuk begini-begini kan bisa, gampang. Jujur banyak yang trust isu sih kalau jadi PJ. Enggak sih. Kalau dari gue ya, banyak yang apa ya hal-hal yang bikin kayak
ini lu serius bisa nggak sih gitu. Jadi kayak yaudah kita gas aja bareng-bareng. Justru jadi PJ tuh lebih capek. Kenapa? Soalnya kita kan kita ngatur semua itu. Tanggung jawabnya di kita kan. Bener. Nah itu dia. Muka acaranya tuh di kita tuh. Kalau gue jadi PJ, gue malah lebih suka jadi PJ. Gak tahu ya, mungkin karena memang bisa mengatur semuanya. Ngatur doang ya? Gak ngatur lah. Nah katanya ngatur. Ngatur doang ya. Gimana nih? Ngatur gini. Misalnya tetap lah kalau misalnya ada yang kesusahan atau kewalahan kita bantu gitu loh. Ya gitu. Jadi kayak sebenarnya tugas PJ ya walaupun tanggung jawab, iya tanggung jawab. Tapi nggak selebihnya lu yang ngerjain. Paham. Yang namanya PJ, ya lu punya anggota ya kalau anggota lu juga kerjain lah gitu loh. Lu udah jadi tanggung jawab kayak gini. Yang anggota lu juga harus jalan, bukannya lu jadi PJ tanggung jawab tapi lu juga yang jalan. Iya, Itu capek. Kayak gitu. Iya kan? Pegel banget sih itu. Tapi kalau bahas organisasi mah kelamaan gak sih? Kayak harus ada yang dibahas gak sih? Bahas ini. Tapi lu aman gak sih kalau misalkan di sekolah nih? Keseharian lu tuh aman gak sih? Kayak nabrak sama kegiatan lu sebelumnya gitu sebelum Nabrak masuk ke banget sih. PGRI? Nabrak. PGRI. PGRI nggak ada ya. SMK lu nabrak gak sih? Nabrak banget setiap ada acara keluarga apa-apa. Tapi gue selalu mentingin OSIS. Ya itu namanya profesional ya. Iya. Nggak yang Nggak tahu tiba-tiba kenapa ngilang ya. Mungkin gini, karena mungkin gue dikasih tanggung jawab gede. Jelas. Iya kan? Itu harus kita edit gak sih? Iya kan? Karena tanggung jawab di kita gitu. Iya kan? Kayak, Apalagi gue sekarang. Iya, masa kita relain kayak, tar dulu deh, gue ada acara yang lain nih. Padahal janjinya udah lama tuh. Gue udah on time nih kan, misalnya masuk jam ini. Real banget sih. Masuk jam ini, anjir. Malah anggotanya yang telat. Di Kurang kita relate ajar. banget sih. Tapi giliran kita yang telat, kita dicaci maki. Tapi sekarang untuk OSIS gue bikin peraturan. Apa tuh? Kalau telat kita jadi misalkan ya, lu ngumpul jam 6. Jam enggak deh, jam 6.30. Jam 6 itu udah harus sekolah. Kalau misalkan lebih dari jam 6 itu dapat hukuman. Oh, kayaknya gue harus begitu dah. Gue harus Dan begitu dah itu kayaknya dah. saat gua ngelakuin peraturan itu pada tempat waktu semua. Karena hukumannya apa? Hukumannya push up, sit up, lari 10 kali. Itu mah biasa, ntar hukuman gue bugil. Woy. Lu telat, lu bugil. Itu terlalu parah. Kalau cowok ya. Tetep aja lah. Kok tetep aja lah. Beda sih ya, mungkin PGRI Iya. dengan Islamic School itu beda ya. PGRI-nya kan internasional nih, mohon Iya maaf kan? nih. Iya. Islamic School. Islamic School, Islamnya di mana ya? Iya ya. Sebenarnya tapi sekarang lebih perketat ke Islam banget sih. Apa Harus. tuh? Apa yang peraturan baru di sekolah lu tuh apa? Umi ngaji tuh benar-benar harus lu ikut ngaji gitu. Iya, dan lu kan SMP kan ikut ngaji juga. Ikut beda. Kalau di SMP itu nggak terlalu ketat dan kita tuh ada metode Umi, dan Umi itu benar-benar lu kayak harus mengikuti Umi itu. Pokoknya lah gitu. Terus semuanya berarti? Ya semuanya. Seluruhnya? Seluruh. Buset! Seluruh dari PGTK, SMP, SMK itu Umi. Tapi lumayan loh, maksudnya lu kan buat kebaikan lu Iya, juga itu benar. nggak bisa seharusnya mah benar. nggak bisa dikomen itu karena itu kan hal positif Kan lu kan. tadi nanya apa? Islam. Apa yang buat dia Islamnya itu? Iya, selain itu kayak dari cara bersikap kayaknya biasa aja, udah sama juga. Nggak, lebih ke ciput sih. Ciput. Yes. Itu tuh Itu dulu gua juga nggak. mau ngelakuin hal Kalau itu, dulu susah sih. itu kan nggak terlalu ketat ya. Mungkin karena udah ada Islamic School-nya. Kalau dulu kan cuma SMK BIM. Kalau sekarang SMK BIM Islamic School. Jadi sekarang tuh udah kayak, jadi setiap ada puntrian itu di sini dulu rambut gini gitu. Tapi karena inisiatif siswa tuh berubah, kayak dia langsung pakai ciput. Ya karena capek loh disindir. Bener capek ya sih. Capek gak Sebenarnya sih? bukan disindir tapi langsung ke orangnya. Nah itu dia, capek Jadi gak sih? Kayak akhirnya- malu kan? Iya nih gue kayak jamet deh kayaknya, gitu gak sih? Enggak sih. Kok enggak? Nggak tahu Terus ya. lu gimana? Kalau lu yang merasa gimana? Kalau gua kan memang udah pakai ciput dari kelas 10. Wis gila, contoh ya anak tauladan. Jadi kayak oh biasa aja lah. Wis. Wajibin pakai ciput kan. Aduh sebut nama lagi. Kenapa juga tahu? Udah malah di SMP nih gitu ya, diedit ya. Iya sih bener. Tapi yang gue heran deh Sal, SMP tuh lu sebenarnya ngapain sih Sal? Yang pas dari awal pas COVID, terus kita masuk new normal kan, yang masuk setengah hari. Abis itu baru tuh kita masuk full kelas 9. Nah, sepanjang itu lu ngapain sih? Kalau Fajar kan sebelumnya jelasin dia bantuin nyokapnya lah. Kalau lu ngapain? Lu lebih ke arah ngapain tuh? Nggak ngapa-ngapain. Bener-bener nganggur kan? Nganggur. Senganggur Udah itu kan? Belajar, iya kalau ada PR doang. Dan Tapi bete gak sih? dibilang bete, enggak sih, karena gue banyak main.
Gokil. Jadi kalau dulu SMP kan gue nggak ikut apa-apa, cuma ikut silat, dan ikut silat pun juga cuman seminggu 2 kali, malam doang lagi gitu. Jadi kayak udah sibuknya cuma silat dan nggak ada apa-apa. Iya lagi. Cuman kalau SMP tuh menurutku tuh terlalu capek, tau gak sih? Karena lu OSIS. Enggak, sebelum gue masuk OSIS ya. Masa? Lu ngerasain dong dikasih Iya, tugas sama ngerasain. Jibun. Ngerasain. Kan? Ngerasain. Apa itu? Sampai rapat gua 0 loh. Gua nggak ada nilainya sama sekali loh, serius. Iya kan? Nggak ada nilainya Karena loh. kayak nggak jelas. Kacau banget. Gua izin gua berapa ya? 64 apa? Anjir 64 izin. Iya, izin sama sakit. Sakitnya tuh 38. Ih gelo sih aye. Nggak tahu anjing, lupa udah lama, Cok. Oh, Ntar gua buka. banyak rapor. banget itu. Tapi percaya nggak Iya. dulu tuh gue bodoh banget. Enggak. Lu kelihatannya sepintar itu soalnya. Enggak. Salah. Enggak, bener, justru bener. Salah. Kenapa? Karena dulu gue SD yang dibilang ibaratnya ngomong kayak SD tuh gampang pelajarannya. Ya, lu bisa ranking 1 gini-gini. Tapi dulu SD tuh gue bodoh banget. Gue gak pernah masuk 10 Sama, besar. gue juga gak pernah masuk 10 besar SD. Iya, Karena gue kayak- lebih berminat ternak cupang daripada belajar dulu. Serius, ternak cupang, main layangan, terus main marawis. Gue lebih tertarik itu. Gue SD kayak pokoknya bener-bener gue selalu dibandingin sama kakak gue kayak lihat lo kakak kamu gini-gini. Lah kita gak sih itu, kita banget gak sih, relate banget gak sih itu. Terus kayak wah akhirnya udahlah lulus SMP kan gue paling banyak swastanya kan. Kamu tuh ini itu gitu kan. Nah Kayak aja kita senasib sebenarnya. karena sebenarnya sebenarnya yang dirubah itu dari kitanya sih. Betul. Jadi enggak orang-orang nih ya cuman bilangin aja. Jangan mikir kayak gue bodoh banget, gue ini banget. Lu tuh nggak belajar, ya nggak? Yoi. Sebenarnya lu kalau misalkan mau niat belajar, niat fokus sama sekolah, ya udah rubah Sebenarnya diri lu. tuh Gitu yang loh. harus sebenarnya orang-orang, maaf ya, bukan orang-orang bodoh atau orang ya, itu Iya. orang Tit, yang- iya yang belajar nggak mau, usaha nggak mau, tapi punya Iya, ranking iya. 1. Nah, itu iya, makanya. Maunya juara kelas, Iya. itu namanya orang. Kenapa? Karena menurutku nggak ada manusia bodoh gitu. Iya, benar. Lu tuh kalau lu yang penting lu punya target. Iya benar. Kalau lu target gue mau masuk 10 besar, ya udah belajar. Kalau lu Iya. nggak tahu cara belajarnya, ya lu belajar dari materi yang lu belum ngerti dulu. Iya. Kalau gue biasa gitu. Iya kayak gitu, maksudnya kayak orang nih ya kayak, gue udah belajar semaksimal mungkin, gini-gini, lu belajarnya fokus gak? Sambil nyebat gak? Gue kan kayak, gue udah belajar, gue Sebenarnya gue juga rada kesel dengan orang kayak gitu loh. Iya, jadi kayak, oke, ubah diri lu sendiri, kurangin main lu. Gue Kayak kelas gitu loh. 10 itu gue, belajar. iya gue kelas 10 tuh gue pokoknya kan kita 24 jam ya. Di sini aja udah belajar ya kurang lebih 6 jam di sekolah. Nah di rumah itu setiap 2 jam sekali gue belajar. Jedanya itu sekitar 15 sampai 10 menit. Terus gue lanjut lagi belajar. Iya. Jadi 2 jam. Misalkan gue udah istirahat dari jam 12 nih, udah bangun. Oke, gue belajar di situ. Nah, ntar udah gue belajar tuh 10 sampai 15 menit. Gue berhenti 2 jam lagi, ntar gue belajar lagi. Jadi gue mainnya dapet, belajarnya dapet, enak. Iya. Cuman kalau untuk sekarang itu nggak relate ya, karena banyak acara. Banyak banget acaranya, gila. Tapi gue kayak, emang sih belajar gue cuman pas mau ujian. Itu tuh gue belajar pas mau ujian doang. Apa sih? Kayak, ya udahlah. Ya Tapi udahlah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu kan. Ya, bagus ya kemarin, alhamdulillah. Dan sekarang tuh dulu gue sampai diomelin sama bapak gue, dibelajarin sama bapak gue, terus kayak nggak tahu gitu kan. Sekarang udah kayak Pak, ranking 1 tanda tangan, Pak ranking 2 tanda tangan, udah gitu doang. Nggak ditanya-tanya, dulu mah ditanyain ngapain nih cek, ngapain nih nilainya 70, ngapain nih 60. Ya bapak gue dari dulu bodo amat dah. Anjir bapak gue mah ini Tapi banget. yang penting tuh yang dilihat rankingnya. Orang nggak ngelihat belajarnya atau minatnya apa ya. Iya. Ngelihatnya ranking, ngeselin banget. Ya udah gitu lah pokoknya. Makanya itu kayak menurut gue ya, di Indonesia tuh jam belajar tuh harusnya lebih dibanyakin lagi dah. Iya. Kita tuh harus pulang malam tuh anjing sekalian kayak Cina. Iya di Cina. Lu orang-orang kita Cuman kan- cacat, Cok. Nah iya dari itu kita yang sekolahnya pulang jam 2 jam setengah 3 aja mereka udah kor-kor kayak monyet. Kan? Udah kayak kebun binatang kayak Jangan kan gitu. Ini aja nih yang dari jam 1. Lu bayangin jam 1 masuk baru belajar. Jam 4 loh, jam setengah 5 udah minta pulang. tapi di sini tuh berapa jurusan sih? 1 doang ya? 1. Makanya loh. Akuntansi. Akuntansi lembaga. Akuntansi. Oh, Ada juga manajemen bisnis. ada. Ekskul.
Jadi Oh, tahu EXO. EXO diwajibin sih. Lah, gimana sih? Jadi lu, pelajaran. ya kan kalau AKL lu kan konsultansi, nah di Iya. setiap SMK ada dong namanya PKWU. Iya. Lu belajar gak? Nggak tahu, lupa. Kewirausahaan. Oh iya, belajar. Belajar kan? Iya. Nah di PKWU ini yang difokusin juga di sini. Jadi lu nggak cuma ngitung duit, Sama berarti. lu juga ngebisnis juga. Sama di sekolah. Sama nih mulainya dari sini nih. Iya, Kita kan punya brand BOS, BOS coba. Kalau BOS Tapi disamain kalau apa? Bos. kewirausahaan gue itu sesuai jurusannya. Iya. Gitu. Kalau di sini tuh kenapa kita jualnya yang produk pertama sabun karena gampang. Ya. Nah, terus sabun itu kan yang istilahnya tuh apa ya, bahan bakunya lebih murah. Iya. Jadi kita mau ngedarin kemana itu terserah karena murah kan. Iya. Kemungkinan ruginya kecil dan masa pakainya lama. Makanya kita ngeluarinnya sabun cuci piring. Dan ini nanti yang promosi bukan cuma OSIS, bukan cuma guru-guru, tapi siswa dari kelas 10 sampai kelas 12 nih. Jualin. Iya, mereka bawa. Jadi keuntungannya itu semua buat mereka. Bagus dong. Bagus banget. Itu hasil duit dari jualan ini kemana? Kemana? Ya ke mereka. Ke mereka. Karena Jadi misalkan dikasih ke siswa dengan gratis. iya, jadi begini. Misalkan ini tuh kalau dari sekolah jualan 4.000 yang Iya. ini. Nah, nanti lu sebagai Beli. siswa nggak beli, lu bawa dulu. Lu jualnya seharga 5.000. Ya. Nanti setoran ke sekolah ya harga modal tadi 4.000. Oh, iya, Keuntungannya iya, buat iya, mereka. Gitu. Ya, paham. Jadi ini nanti bakal diproduksi lebih banyak. Jadi itu membantu siswa sebenarnya yang Ya. butuh jajan ya. Ya, sedikit lah bisa. Yes, sedikit lah. Sedikit banget ya. Enggak, Tapi banyak. lumayan loh, lumayan Kalau kalau lu sebesar- bisa Tapi segini berapa? 5.000, Segini? 7. Lo beli yang ini ya? Ya, Sebenarnya sama aja sih. teknik Beda. marketing. Oh iya. Ya, masa harus gue jelasin di sini. Jangan memancing gitu dong. Iya. Jadi tuh biar Gas beli. ini buat apa ya? Buat dorongan doang ini mah. Ya. Tahu lah. Tahu. Nih guys beli ya. Oh, beli ya. Murah semurah itu. Iya. Di rumah nyuci piring enggak? Enggak. Makanya enggak inian guys, enggak relatable. Kalau gue jelasin di sini enggak relatable ya. Enggak cuci piring. Enggak cuci piring, cucinya? Ngepel. Cuci badan doang, cuci badan. Ngepel doang. Tapi lu di rumah lu sesibuk itu nggak sih Sal sebenarnya Sal? Kayak seandainya kemarin tuh kan liburan kita ya 2 minggu, nah itu lu masih ada kesibukan lain gak sih atau emang kayak pure di rumah? Sebelum Kemarin kan? Bimpek, Sebelum Bimpek di rumah aja. di rumah aja kan, emang gak ngapa-ngapain, leha-leha, santai. Kan kalau kemarin itu kan PKL. Iya. Santai dong. Nggak santai berarti. Kalau setahun kemarin. Berarti lu PKL lo gimana? Sampai tanggal bulan apa ya berarti? Januari ini terakhir. Ini terakhir. Buset. Lumayan lu. Ya. Januari 31 ya? 31 apa 30? 31. Ya, jadi masuk itu udah full ujian-ujian lulus. Lu tau gak gue dari 2 bulan PKL masuk gue berapa? 15. Maksudnya 15. 15 hari masuknya. Bulan April 15, bulan Mei 15. Kok gitu ya? Berapa di total? Sebulan kan? Iya. Yang Karena santai. Santai. Mungkin karena santai juga. sebenarnya kalau di PKL gue juga santai sih, namanya jaringan. Cuman Nggak santai sih itu kalau lagi ini nggak santai sih. enggak, kan lebih tepatnya kalau misalnya udah oke, jaringan udah oke nih, nggak ada yang problem. Kita kan cuma mantau. Kayak misalkan ada yang kendali nih, dia datengin nanti ke IT-nya. Jadi kayak, ini kenapa ya komputernya kok nggak bisa masuk jaringannya, nanti dicek. Kayak gitu. Gue kira lu ikut masang CCTV juga gitu, CCTV Nggak, kamar mandi. lebih tepatnya gue kabelan sih, narik kabelan. Oh, kabelan terus ribet sih, jujur ngekonfig Cisco-nya. Tapi lu sebelum jadiin kabelan pas mentahnya itu lu ikut ngerjain juga? Iya. Ikut narik juga? Iya. Wah, itu ribet sih Sal, gue ngerasain soalnya. Gue bukan, lu bayangin gue bukan anak TKJ tapi disuruh narik kabelan. Terus Disuruh masang itu apa namanya? apa? Yang di kabelnya itu yang sebelum bisa Ya, dicolok. RJ45. Ya itu. Ya gue mana ngerti ya, gue asal pasang aja. Terus pas error gue diomelin, gila gak? Ya, dia nggak nanya sebelumnya lu bisa apa enggak gitu. Enggak, cuman disuruh, Bre, tarik dulu ya. Gue tarik dong. Ah. Terus saya ditarik, nih tolong pasangin. Gue dikasih alat doang gitu. Plak, udah. Terus gue gimana? Gue liat tutorial di YouTube. Tau gak sih? Iya. Emang sebenarnya kabelan tuh susah sih kalau menurut gue. Tergantung. Bukan masalah tergantung. Di YouTube gampang banget. Iya, memang. Lebih Gue tepatnya liat tuh gampang banget aja. yang si apa sih itu namanya? Kawat, bukan kawat sih. Tembaga. Tembaganya tuh harus mentok dari RJ45-nya itu. Jadi harus nyentuh
Nah itu dia, itu Gue yang saat praktek di sekolah itu tuh bisa ngulang sampai ada teman gue yang 10 kali itu gagal terus. itu emang susah sih, emang susah nggak sih? Tapi gue saat PKL di tempat PKL gue itu juga gampang banget. Gue juga kaget diri Karena alat, gue mungkin sendiri alat ya. kali ya. Kayak edit tes. Udah, oke, masuk semua. 1 kali loh, beneran Pak, itu masuk semua. Iya bener, udah. Yang lampu nyala itu ya, yang lampu nyala itu. Iya itu. 1, 2, 3, 4, 5 itu. Tidak gue kagak. Sumpah itu first time kata gue, lah ini gimana? Apa emang bener begini gitu? Gue nggak tahu anjir. Iya. Disuruh bantuin gituan. Tapi Dan- mau ribet sih, gue akuin. Gue di sana itu kan stasiun TV ya, sedangkan kita waktu kemarin itu tuh gue sampai tangan gue hampir kapalan Karena bikin kabelan itu. Jadi di IT stasiun TV itu nggak cuma satu. Ada IT network, IT broadcast, IT program, kayak gitu. Nah, gua kan di IT networknya. IT broadcast ini minta dong bikin kabelan gini. 5 kabel LAN cat 5, terus kabelan cat 4. 5 dan 1 kabel ini 3 meter. Buset, Itu gue cuma 2. sepegel itu kan? Sepegel itu kan? Parah. Dan mereka tuh kayak ngeburu-buruin karena mereka mau ke lokasi. Kayak, ayo dong cepet, ini ya habis jual gini. Sedangkan mereka bilangnya tuh jam 11:30, tapi habis jual harus udah kelar. 5 meter, 1 ini 10. Tapi itu kayak oke lah, masih. Tapi lu udah praktek kan di sekolah kan? Mendingan dong. Udah. Better dong. Udah better, udah tahu. Udah ngerti. Cuman kayak kaget aja kayak 5 meter. Ya 5 meter bukan 5 meter. Tuh jadi kayak Emang iya lah, emang segitu gak sih? ya emang segitu emang awalnya. Terus udah gitu udahlah. Awalnya gue gagal. Gue kayak gue gagal mulu. Kalau buat 10 kan lama ya. Akhirnya gue minta tolong lah sama pembimbing gue di sana. Pak ini kok gagal mulu kenapa ya? Akhirnya dijelasin ini. Nah, abis itu gue selama kerjaan 1 kabel selesai, 1 kabel selesai gitu kayak wah. Karena alatnya juga. Iya. Alat lebih. Berarti di BIM harus ditingkatin namanya? Alatnya. Alatnya. Kayak dia lebih gampang, lebih apa namanya? lebih bagus. Enggak ini kan enggak gampang mistake kan? Iya. Lebih apa ya? Dan dia tuh kayak ada bagus banget dah pokoknya. pengganjel kecil gitu. Apa sih itu? Gue lupa namanya. Pengganjel kecil. Iya, Pengganjel kecil. Bukan. Dia bentuknya panjang gitu. Jadi kan warna-warni kan. Iya, warna-warni. Nah, itu dimasukin tuh sesuai sama warnanya. Udah gitu, udah habis itu baru dimasukin aja 45. Udah itu langsung nyambung. Gak bakal tuh yang namanya gagal, enggak. Karena itu alat kecil yang itu. Anjing gue pas awal masa langsung diketawain cok, trauma gue ngomong liat kabel-kabel gue tai. Tapi Gue gak tahu apa-apa Sal. iya benar, gak apa-apa sih. Tetep aja dalam hati. Nit. Bahaya. Aman aja, editor aja Bahaya aman nggak? Aman aja aman. Nah, lu kan sesibuk itu, masa iya sih nggak deketin cowok Sal? Ada. Enggak, sebenarnya bukan gue yang deketin tapi cowok yang deketin. Gila, pede banget nih orang anjing. Bervalue ya, Iya. value ya kita ya. Sesuka-sukanya gue sama tuh cowok, gue gak bakal ngejar dia. Mas. Tapi gue bikin dia ngejar. Dan gitu loh. Harus Gue gak bakal ngejar. Bener gak? harus dikasih tahu. Kasih tau apa ya? Kasih tau apa ya? Gue gak pernah. Coba Iya kan? siapa? Gak ada dia. Ada berapa ya? Gitu, hitung. Gue gak suka yang itu, cowok. Gue gak suka yang itu. Tapi kayaknya kalau lu denger ceritanya Pajar lu kaget dah. Kenapa? Ntar aja lihat ya Ble ya, ntar aja lu Iya, lihat iya. ya video, nggak boleh diceritain katanya. Iya. Ntar lu lihat aja di Ambil. video, nggak gua cut. Kacau banget, iya. Tapi masalah di BIM tuh apa sih sebenarnya yang sering banget tuh lihat kalau pada umumnya kan kayak kita ada bullying dan yang lainnya. Kalau- Ada apa sampah masyarakat namanya? Basis. Ya, itu nah, juga ada itu sih. gimana itu? Gue lebih tepatnya ke anak-anak yang basis seperti itu, cuma basisnya nggak yang nakal ya, misalnya nggak yang tawuran. BIM tuh jarang banget namanya tawuran. Gue nggak tahu, gue nggak tahu apa dianya yang mungkin gue nya nggak tahu ya. Tapi gue nggak pernah lihat anak BIM tuh tawuran. Yang gue tahu itu cuma dia hanya ngumpul-ngumpul aja. Yang ngumpul-ngumpul lah, gue nggak ngerti ngumpul-ngumpulnya ngapain. Dan itu dari permasalahan sekolah. Jadi setiap ada orang yang ngumpul-ngumpul itu, ya kayak mereka tuh buat organisasi yang dilarang gitu loh. Jadi kayak ya udah
Jadi itu yang permasalahan di BEM tuh cuma itu. Tapi emang seribet itu ya ternyata ya. Hampir seluruh sekolah deh kayaknya. Iya. Nah, buat masalah bullying dan lain sebagainya aman? Aman aja. Udah nggak ada tuh? namanya bullying pasti ada, cuman nggak yang sampai parah gitu. Tapi udah Tapi langsung ditindak nggak lanjut. terlalu apa ya namanya, nggak over kan? Enggak. Udah bisa dikendalin lah, nggak ada apa pemegang Iya, circle apa iya. namanya? Geng, ketua geng ya, ketua geng gitu. Nggak ada sih. Lu biasa kan main geng-gengan deh kalau orang ya, nih gua sama geng gua nih gua sama Enggak, geng gua enggak. gitu, nggak ada berarti ya? Gue Aman tuh? ke seluruh kelas akrab. Iya lu, yang lain gue nggak tahu sih. Yang lain nggak tahu, cuman kalau gue lihat kalau untuk geng-gengan sampai kayak ribut lah ini itu nggak ada. Tetap ada namanya circle ada, cuman nggak yang sampai ribut, tau gak sih? Ya udah iya tahu circle gua, mereka. nggak sampai ngadu mulut, jambak-jambakan, enggak, rebutan cowok sampai nyiram kan? Nggak ada. Nggak ada, oke. Soalnya di sini ada mungkin, Ya, gua nggak tahu sih, gua kelihatan sih. dengar cerita doang sih, dengar Kelihatan cerita sih. doang. Gua sih nggak pernah ngelihat secara langsung ya. Cuman kayaknya emang masalah serius dia itu. Masalah yang harusnya udah ditinggalin, udah kuno, lu tau gak sih udah kuno. Udah tua anjir tuh dari tahun 90 masalah begitu doang. Rebutin cowok. Iya. Ya, Kuno banget gak sih? iya lah. Ajarin gimana dong caranya biar cowok yang aja. Gini ya. Asik ya Allah. Kasih aja. Bisa aja lu undang. Jadi kayak kalau misalkan untuk rebutan cowok tuh kayak ya elah cowok banyak. Nggak usah rebutin deh, emang seganteng apa? Iya. Pinter-pinter cari cowok gitu guys. Jadi Kalau nggak pinter, edit ya, pinter. Jadi kayak buat para geng-geng ciwi-ciwi ini memang pernah. Gue juga pernah ngalamin masalah rebutan cowok itu. Cuman gue tipikal orang yang memang rebutin. Kayak, terus. dia kok yang giniin gue. Maksudnya yang deketin gue bukan giniin gue. Iya. Gitu, jadi kayak oh lu mau ambil aja, tapi dia mau nggak malu gitu. Gitu aja, jadi kayak santai, nggak usah kayak ibaratnya lu cuman ketemu cowok tuh cuman sekali ini gitu. Pantas nggak pernah punya pacar dia, makanya itu. Apa ya? Tapi hubungan terserius terakhir tuh apa? Hubungan serius terakhir kenapa nih? Apa kayak cuman Hubungan temen cinta, doang? Tenang aja, cuman temen doang. Hubungan terakhir gue HTS. emang ini masalah di muka bumi ini nih. Tes. Siapa sih yang nyiptain HTS? Pengen gue pukulin aja rasanya tuh. Ih, Gue sulit. tahu ya, gue juga nggak ngerti. Kayak HTS, ngapain HTS jir, buat apa sih? Keuntungan yang lu dapat dari HTS tau kan? Gak ada. Gak ada kan? Nggak, dari yang masa lalu gue yang kenapa ngerti itu ya, HTS? gak ada. Gue ada cut off tuh orang. Kan dari sindir di sosmed, jangan gitu dong. Nanti pacarnya marah lagi loh. Gak takut. Gak takut ya? Si itu. yang nggak direstuin itu. Emang mamahnya suka sama gue kok. Pe. Janganlah. Kenapa? Ada anak ini di sini ya. Ada siapa? Anak mana? Gak apa-apa lah, biar dia denger. Gak ada kok, aman aja, aman. Tenang aja, tenang. Kira. Udah kan tadi kesel ya. Emang kalau tetanggaan kenapa, Sal? Emang lu Sebenernya- soal itu, Sal? Gue lebih kesel sama pergaulan dia sih. Dulu gue suka sama dia karena memang ya dia anak baik, gak macam-macam ya kan. Bener gak? Iya. Nah sekarang. Yang lu tahu itu kan? Iya kali ya. Enggak, kan dulu pernah lu juga bilang. Enggak. Iya. Enggak, jangan bawa-bawa gue deh sama masa lalu deh. Dan terus kayak udahlah, gue ya udah demen gitu kan. Cuman gue nggak ngejar, dia yang ngejar. Karena kita mainnya tarik ulurs. Tarik ulur nggak jadian kan? Jancok, gue bilang. Tapi ya ibaratnya gue nggak. Tapi nggak ada masalah kan lu sama keseharian lu gitu. Maksudnya kan kayak lu ngelawan banget, lu memberontak lah. Maksudnya Sama ngeberontak kakak apa? kelas lu, sama alumni ya kayak udah gua cut off lu gitu. Tapi lu nggak sampai itu kan? Nggak sampai. Nggak separah itu maksud Bukannya gua. kita ngebrand alumni bukannya yang ya udah gitu. Ya, karena emang dia toksik kan. Ya alasan dari sekolah pun gue kan ngejelasin dia kan sebelum gue memutuskan itu kan harus dari sekolah juga, dan gue tuh jelasinnya terus kompleks kenapa harus putusin alumni kayak gini. Ya gue menjelaskan pengalaman gue sendiri, jadi kayak oke, bagus, pinter, langsung di ACC. Berarti aman ya? Aman. Aman banget. Le, udah menit keberapa, Le?
Buset, nggak berasa nih, anjing. Langsung saja Sal, kritik Bim. Apa yang harus dikritik Bim? Masalah-masalah yang sering terjadi dan nggak pernah dibenerin sama masalah-masalah baru yang muncul. Sebenarnya anggaran dijelasin lagi ya. Nggak, dijelasinnya dalam hal apa? Pengeluaran maksudnya gitu loh. Pengeluaran. Oh berarti lu nggak megang sama sekali pengeluaran? Maksudnya bukan pengeluaran sih, lebih tepatnya kayak susunan untuk bayaran sekolah tuh dijelasin lagi. Lebih transparan berarti ya pendanaannya. Terus? Udah sih itu aja. Itu aja. Yang lain aman. Aman. Untuk kasus-kasus siswa aman. Aman. Nggak ada yang harus disindir kan? Nggak ada yang harus dikasih tahu. Karena gue juga siswa. Jadi kayak gue mewakili siswa-siswa BIM untuk dana lebih transparan aja. Gokil. Berarti emang masalah di BIM tuh transparansi dana. Iya. Intinya di situ. Yaps. Terus untuk yang lain kayak keorganisasian, ekskul dan lain sebagainya aman. Ekskul ada apa aja sih BIM? Ekskul ada paskib, hadroh, terus ada futsal, ada saman, ada media, ada taekwondo, ada silat, banyak, nari juga ada. Jalan semua? Enggak. Yang jalan itu cuman hadroh, saman, futsal, media, sama paskib, sama udah itu. Nah itu dia. Kira-kira kenapa masalahnya nggak bisa jalan? Ekskul ya? Siswanya nggak minat. Berarti emang dasarnya udah nggak ada minatnya ya? Jadi gitu guys. Nah nanti kalau apa dikejar apa kerebutan cowok, gimana tadi ngomongnya? Gak usah direbutin. Banyak. Gak usah direbutin. Mau seganteng apapun dia, nggak usah direbutin. Makanya dia nggak pernah punya cowok galak. Bukan galak kayak jual mahal lah ibaratnya. Widih, jual mahal, saya jual mahal deh. Ya mau jual mahal ya. Terus yang kemarin dikasih hadiah gitu? Kasih ada yang nanya hadiah buat cowok cocok ke apa? Nah kalau itu tahu cerita lagi nih sampai 2 jam nih. Iya, kenapa? Jadi intinya. Sebenarnya gue sama cowok ini tuh gue yang duluan suka dari dulu SD. Tapi dia nggak pernah noleh ke gue. Dari SD? Dari SD. Terus ketemunya tapi gimana? Gue ya itu balik lagi gue nggak pernah ngejar cowok. Gue selalu pendem suka gue tuh dipendem sampai saatnya kayak gue nyoba lah untuk gue mau coba sama orang lain, nyari orang lain gitu kan, nggak mau patokin suka sama dia, tetap gagal gitu. Dia kayak nggak tau lah menariknya, cuman balik lagi gue nggak pernah ngejar dia loh, gue nggak ngejar, bener-bener gue nggak ada kontak-kontakan, gue nggak ngobrol sama sekali. Kok bisa maksudnya bisa berinteraksi lagi tuh gimana gitu? Dia yang ngechat duluan, dia minta save nomornya duluan. Minta save nomor, coba tahu bisa, siapa tahu. Lah kan itu teman kecil sebenarnya sih. Dia teman kecil. Iya sih teman kecil banget sih temannya sih. Iya, itulah. Sekarang gimana? Intinya gimana sekarang? Kalau sekarang, aduh, dibilang ATS enggak, dibilang pacaran juga enggak. Apa asik? Enggak tahu lah pokoknya. GJLS berarti gak jelas. Gue kalau dibilang pacaran enggak ya, kayak dan gue juga manggilnya nama. Iya, semua orang juga panggil nama gak sih? HTS emang ada yang sayang-sayangan? Ada. Siapa? Enggak, sama siapa? Banyak kan dia. Lu banyak-banyak aja. Dia ngakuin. Gue udah tobat, salah. Allah. Semenjak SD gue tobat. Semenjak SD. Oh sama itu. Siapa? SD lu sama si JJ kan? Bukan. Wah, kentut. Emang dia tahu JJ siapa? Tahu. Emang tahu. Jangan gitu, Ble. Gue SD itu sama ada yang lain, bukan JJ. Pasti enggak, ya. Enggak. Kalau gue kasih lihat terkagum. Gue bingung deh sama cewek yang deketin itu, kenapa sih lu pelet ya? Enggak pelet dong. Lu dulu deketin gue kenapa? Nih, deketin lu yang deketin gue ya. Tuh. Emosi. Gue gak pernah anjir. Ya udah, berarti sampai sini dulu, jangan kejauhan nanti kelamaan. Ya. Aman gak HP? Aman. Berarti nanti nextnya kita ngobrol lagi, tapi mungkin rame-rame kali ya nextnya biar seru. Sama siapa ya kira-kira? Sama temen-temen SMP, sama siapa JJ? Sama? Oh itu enggak? Masa. Itu siapa kira-kira? Yang berkualitas aja lah. Siapa kira-kira siapa? Ajak Aldo kayaknya seru deh, Aldo deh. Aldo ya? Gue gak ikut berarti. Kenapa? Karena saking pinternya. Oh. Insecure gitu. Jadi kayak, insecure. jadi kayak, aduh gila Aldo, kena banget hormat sama Aldo.
calon dokter dan gitu. Calon dokter loh. Karate loh. Karate. Udah masih Gokil, ini udah bukan 2 jam. Oh iya. Ya. Dadah. Dadah. Jadi- Sampai ketemu lagi ya teman-teman di episode Ya, selanjutnya. keren sih ini. Bagus. Jangan lupa beli sunlight. Jangan lupa beli sunlight.